Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan bersama-sama melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik antara teman-teman para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat serta mendengarkan bagaimana pembahasan mereka di hari ini berkaitan dengan siapakah yang sebenarnya disalibkan, Yesus atau orang lain atau Yudas. Karena kalau kita melihat banyak pandangan dari teman-teman polemikus ini yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa yang disalibkan orang yang menyerupai Yesus, ada juga yang mengatakan bahwa itu Yudas. Bahkan Ustadz Kainama sendiri mengatakan itu orang lain seperti itu. Dalam artian bahwa mereka memiliki pandangan pemahaman yang berbeda-beda. Walaupun demikian kita akan melihat apakah Ustadz Suma bisa membuktikan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, dan bagaimana tanggapan dari seorang apologet Kristen ini dan juga data-data dari apologet Kristen ini yang bisa meyakinkan, membuktikan bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus. Maka dari itu saya berharap kita bisa menyaksikan video ini dari awal hingga akhir supaya kita semua tidak salah dan gagal paham, dan kita juga boleh mendapatkan suatu hal yang baru, berkat di dalamnya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Apakah Yesus yang menciptakan atau Bapa yang menciptakan? Sebut satu. Kalau Anda sebut dua, Tuhanmu dua. Sekali lagi ingat nanti ya. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Kalau Anda menyebut tiga, berarti tiga yang menciptakan. Harus menyebut satu. Kalau Anda membawa Yesus pencipta alam semesta, berarti Yesus juga adalah Tuhan. Yesus juga adalah Bapa itu. Ada di Biblemu mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu fisik kah? Satu hakikat kah? Satu roh kah? Satu keluarga kah? Satu RW kah? Satu negara kah? Gitu loh. Ya. Satu jadi kamu bodohin. ini gimana nih Kristen ini ngaco nih? Nah, ini Ngaco nih. lagi. Nanti dulu dengerin dulu. Soalnya ada Assalamualaikum, panitianya ini. Bang izin, ada Bang Juma maupun sama Deripa Bang, udah masuk. Ya, Ya. silakan. Ya, Oke, jelaskan dulu. habis ini nanti saya tanggapi 5 menit sudah cukup. Ya, oke, cukup ya. Oke, kita kasih kesempatan dulu ya, Sebentar, bro. Mas Adi. Baik Islam maupun Kristen yang nggak tahan dengan perdebatan ini dipersilakan untuk keluar dari sini. Jadi yang nyerocos tadi pertama kali siapa ya? Itu aja pesan saya. Disiplin memute mic-nya sendiri-sendiri. Kita hormati kedua narasumber di sini. Oke, dilanjut. Sekarang siapa ini? Dikembalikan aja karena formatnya Pak Jul. Oke, saya jawab dulu. Ya, Saya jawab dulu Herbert. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Bapa, Yesus, atau Roh Kudus? Silakan. Sebentar ya. Yang timer dilihat dong, yang kawan Kristen supaya 5 menit ya. Oke, saya share screen. Jawab aja, nggak perlu share screen kali. Oh, saya kan orangnya suka berikan data, lihat ya. Wajib pakai Segala- data dong. Segala kawan Kristen tolonglah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari saya dijadikan. Jadi yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah melalui firman, dengan cara berfirman. Itu Kejadian pasal 1, maka dikatakan di situ berfirmanlah Allah. Itu. Jadi bagi kami kalau Allah tak berfirman itu patung. Allah tak memiliki firman dalam kekal itu patung. Saya tunjukkan lagi. Jadi pertanyaanmu bagus, tumben kamu bagus. Ya, Kolose 1 ayat 16. Dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi siapakah pencipta kami itu? Ya Bapa di surga, Allah itu. Bagaimana Dia mencipta? Melalui firman-Nya. Siapakah firman-Nya itu? Ya Yesus, firman yang menjadi manusia. Itu jelas sekali. Jadi dalam ajaran Kristen, Bapa tidak pernah turun ke dunia melalui rahim Maria. Kalau kamu katakan Bapa turun ke dalam rahim Maria, itu bidat. Itu ajaran sesat. Yang turun ke dunia ini adalah firman. Inkarnasi firman menjadi manusia. Oke, tadi kamu katakan satu apa? Saya ajari kau sedikit. Ya, satu di situ bukan berbicara satu wujud, tapi satu di situ adalah satu apa ini?
Satu ini, satu. Biar kau lihat ya, ini teks Yunani. Satu di situ berbicara satu sifat, sederajat, setingkat, setaraf. Ya. Jadi Yesus dan Bapa itu satu, artinya Yesus memiliki sifat ilahi karena dia firman. Bahkan dikatakan Yesus, seluruh karya Yesus itu adalah karya Bapa itu sendiri. Maka Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, tetapi dari Bapakku. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah dilakukan dia atas nama Bapa di surga. Maka bukan itu artinya satu. Jadi supaya kamu cerdas. Jadi supaya kamu mengerti, seluruh perbuatan Yesus itu berasal dari Bapa di surga. Jadi Yesus itu bukan Bapa. Sejak kapan orang Kristen sejati mengatakan Yesus itu Bapa? Enggak ada itu. Yang betul adalah Yesus itu firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Kenapa firman menjadi manusia? Supaya melalui sang firman inilah Allah yang tak kelihatan itu menjadi kita bisa mengerti. Ketika Allah berbicara dia juru selamat, kita lihat juru selamat itu di dalam Yesus. Ketika Allah dikatakan kudus, kita lihat kekudusan Allah dalam Yesus. Makanya Yesus satu-satunya yang tak berdosa. Karena Yesus satu-satunya yang tak berdosa, maka kami enggak pernah lagi ikut manusia yang berdosa. Yesus dikatakan bahwa Bapa itu kekal. Kita lihat kekekalan Allah di dalam Yesus itu. Allah itu maha kuasa. Kita lihat kuasa Allah di dalam Yesus itu. Allah itu maha baik. Kita lihat kebaikan Yesus. Semuanya di situ. Jadi karena itu bro, ikutilah nabi utusan yang datang dari surga. Jangan kau ikuti yang datang dari dunia. Ikutilah nabi utusan yang sudah di surga. Jangan yang masih dalam kuburan. Ikutilah utusan yang menjamin kau menang atas dosa, atas maut, atas iblis. Jangan kau ikuti orang yang tak bisa menjamin kau menang atas dosa, atas maut, atas iblis. Hanya Yesus. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa begitu? Karena dia dari surga. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Bapa sendiri sudah ngomong, siapa yang mau selamat, percaya kepada Yesus. Karena dikatakan Yesus, inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Jadi bro ini harus cerdas. Oke, saya catat apa yang kamu katakan tadi di situ. Jadi sekarang saya mau tegaskan sama kamu, orang Kristen nggak pernah mengatakan Yesus itu Bapa ujuk-ujuk jadi manusia, enggak. Tapi firman-Nya yang kekal di dalam dirinya diutus menjadi manusia. Sehingga di dalam kemanusiaan Yesus ini kita lihat kebaikan, kebenaran, kekudusan, ajaran etika dan moral yang sempurna, jaminan akan menang atas dosa, atas maut dan iblis. Makanya itu dibuktikan Yesus lewat kebangkitannya dari kematian. Dibuktikan dengan kenaikannya ke surga. Maka kalau Yesus itu mati udah selesai, nggak ada Kristen. Tapi karena Yesus itu mati, dia bangkit hidup dalam kemuliaan, dia naik ke surga dalam keagungan, dan dia datang di akhir zaman jadi hakim yang adil. Maka karena itu tidak ada keraguan untuk percaya bahwa Yesus juru selamat satu-satunya yang datang dari Allah, firman menjadi manusia. Habis. Oke, jelas ya? Saya lagi dong. Saya 6,5 loh saya pakai. Tadi 1,5 saya nggak dipakai loh ya. Ya itu, tuh waktu saya tuh. Si ada tuh ya, si ada dicolong tadi. Oke, saya lanjut. Santai aja, Be, santai, Be. Pertanyaan tadi kan gampang sekali. Saya nggak minta loh bagaimana cara menciptakan. Suaranya bang. Cek. Kecil suara saya. Lanjut. Oke, saya tadi nggak pernah minta sih bagaimana cara penciptaan gitu loh. Langsung dia jelaskan procos gitu ya. Saya cuma minta nama siapa yang menciptakan alam semesta. Tapi dia jawab Bapak. Jadi gugur malam ini teman-teman Kristen di luar sana, Erben mengatakan bukan Yesus yang menciptakan alam semesta. Artinya, alhamdulillah, bersyukurlah kita menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena manusia yang dianggap Tuhan, Kurios, yang setara dengan pencipta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Terbukti sudah malam ini. Erben sudah berterus terang bahwa Yesus itu adalah diciptakan karena dia bukan pencipta. Teman-teman catat semua ya. Ini Erben sudah membuka sendiri, nggak tahu nanti denom lain setuju apa enggak. Erben sendiri berkata bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu termasuk alam semesta adalah Bapa. Saya tidak minta menerangkan bagaimana proses penciptaan itu. Dia terangkan sepanjang, padahal nggak ditanya begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu di atas segalanya, dia maha, tidak ada yang maha begitu. Saya udah kasih satu ayat saja, gampang menjadi seorang muslim. Cuma surat Al-Ikhlas tadi itu clear urusan, semua terjawab di sana gitu loh. Tidak ada yang setara dengan dia gitu loh. Tidak diperanakan, tidak beranak begitu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, ayatnya banyak di Al-Qur'an. Termasuk penciptaan Adam dan Hawa dan penciptaan manusia dan seterusnya, termasuk penciptaan Yesus yang setara dengan pencipta itu menurut Herbert. Bagaimana mungkin seorang Yesus diciptakan mau setara dengan yang menciptakannya? Ini namanya blunder yang tidak ketulungan begitu. Sekali lagi berhentilah mengatakan Yesus ini setara dengan sang pencipta. Mana setaranya? Itulah sering saya katakan kepada teman-teman. Katanya Andi Selebes hanya berdiskusi kepada Kristen yang tidak sekolah. Nah orang dia yang masuk di sini kok saya nggak pernah undang kok. Saya tanya baik-baik dia ngaku sendiri gitu loh. Bahwa apa? Yesus itu pencipta alam semesta. Yesus itu berkuasa. Yesus itu berkehendak atas familinya Bunda Maria. Yesus juga yang dikandung. Yesus juga yang dilahirkan. Yesus itu Tuhan. Erben nanti harus menjawab. Ya, sekali lagi Erben, lu jangan pakai kata Allah deh. Itu istilah kami lu, nggak ada di Bible lu.
Ntar juga layu akan hapus itu. Pakai Bapak aja. Najis loh pakai itu. Jangan minjam-minjam istilah Al-Quran deh. Kamu kan nggak setuju, nggak percaya. Nggak usah sebut Allah lagi gitu loh. Nggak ada kata Allah di Bible-mu, nggak ada. Nggak ada. Buang itu. Tadi sore juga ada mengatakan. Ada tadi satu Kristen sore mengatakan, kami memang mencuri kata Allah itu. Buka. Saya nggak ngarang-ngarang di situ ya. Jadi sekali lagi jangan pakai nama kata Allah. Itu Ben. Gitu loh. Diskusi sama saya itu cerdas sedikit, kenapa sih? Gitu ya. Kalau Yesus setara dengan Allah Bapa, kemana kesetaraannya waktu dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Setaranya kemana? Sedangkan Bapa itu maha berkehendak, maha kuasa. Nah setaranya Yesus mana? Waktu bermujizat gitu setara gitu. Nah waktu dia tidur setaranya kemana? Waktu disalib setaranya kemana? Waktu dia dikubur, waktu mati setaranya di mana? Coba saya mau tanya kepada Anda, waktu Yesus di tiang salib diperlakukan tidak manusiawi, setaranya di mana? Dipinggirkan dulu gitu. Mana kesetaraan Yesus dengan Bapa waktu dia disalib? Mana kesetaraan Bapa waktu Yesus ada di kuburan 3 hari 3 malam? Setaranya di mana? Mana setaranya Yesus waktu dia tidak bisa berkehendak sesuai kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus dia? Mana setaranya? Jangan kau beri gelar kesetaraan pencipta kepada Yesus. Yesus sendiri nggak pernah berkata demikian. Berjubel ayatnya di Bible mengatakan, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ini nggak tahu hari kiamat. Saya ini utusan Tuhan, diutus kepada domba yang hilang di Israel. Saya ini Yesus, tidak ada setara-setaranya pun dengan Bapa. Yesus nggak pernah bicara begitu. Mana ada ayatnya Yesus pernah berkata, aku Yesus setara dengan Bapa? Tidak ada. Tidak ada ayat di Bible Yesus mengatakan aku setara dengan Bapa. Pertanyaan sekarang, lu jawab. Di mana setaranya Yesus dengan Bapa waktu dia disalib dan waktu dia mati 3 hari 3 malam? Di mana setaranya Yesus waktu dia disalib dan mati 3 hari 3 malam? Mana setara itu? Apa dibuang dulu? Saya masih ada waktu 1 menit tadi terbuang. Pakai aja lah, jawablah, monggo. Oke. Perhatikan ya. Jadi Allah itu Esa tunggal. Allah yang Esa itu memiliki roh dan firman. Firman Allah kekal di dalam diri Allah. Karena firman di dalam diri Allah, maka setara dengan Allah. Dan Yesus dalam natur firman, dia setara dengan Allah. Karena dia adalah firman. Dan Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kalau kamu tak mengerti, sekolah lagi. Oke, sekarang saya tunjukkan samamu tentang kata Allah. Oke, saya tunjukkan tentang kata Allah. Kata Allah itu bukan milik Islam. Karena kata Allah itu sudah digunakan bangsa Arab. Bangsa Arab lebih tua daripada Islam. Oke, kok nggak muncul share screen saya? Sebentar. Kok share screen-nya nggak muncul? Oke ya. Sebentar ini. Oke. Saya tunjukkan sama kalian. Ini data-data. Bahkan kata Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen sebelum Islam ada. Ini saya tunjukkan saja. Siapa yang mau lihat? Karena waktu saya hanya 5 menit. Oke. Ini ya. Ini lihat. Arab itu Islam baru ada tahun 600-an Masehi. Sedangkan kata Allah milik Arab sudah ada 770, 970. Jadi Hendy ini kau terlalu banyak merocos, tidak memperbanyak data. Saya punya data. Jarak bangsa Arab dengan Islam itu 1500 tahun. Bahkan Paulus pernah pergi ke tanah Arab memberitakan Injil. Bahkan orang-orang Arab sudah datang waktu itu menyaksikan peristiwa Pentakosta. Ada di dalam kitab kami. Makanya kamu jangan beriman ahistory, tapi harus memiliki histori. Ini lihat, semua punya data. Ini data saya. Ini lihat ini. Al-Jabat 512 Masehi. Baginda belum lahir, sudah ada kata Allah dipakai Kristen. Jadi kamu itu belajar, jangan hanya belajar takia, jangan hanya belajar apa. Oke, saya tunjukkan ini data-data. Saya tidak hanya hanya bicara. Oke, di situ ya. Jadi saya mau katakan Yesus itu bukan ciptaan karena dia adalah firman. Makanya saya mau tunjukkan samamu ini tentang siapa Yesus itu supaya kamu mengerti. Jadi Yesus bukan ciptaan ya. Ini saya tunjukkan sama kau supaya ada data yang sangat bagus buatmu. Ini lihat ini. Silsilah Yesus Kristus itu luar biasa. Kelahiran Yesus Kristus itu luar biasa. Satu-satunya lahir dari wanita perawan. Masa muda Yesus itu masa muda yang luar biasa, cerdas. Ya, dia bukan buta huruf. Dia melakukan banyak hal. Ketika Yesus dibaptis juga terjadi mujizat yang luar biasa. Yesus juga melayani, pelayanannya luar biasa. Gelar-gelar Yesus juga di dalam Alkitab luar biasa. Dia dikatakan anak manusia karena dia adalah penebus. Dia adalah Mesias, artinya dia yang diurapi. Dia raja, dia imam. Dia nabi yang membawa kebenaran. Itu ya. Jadi luar biasa, Yesus juga adalah anak Allah. Kenapa dia disebut anak Allah? Karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Anak Allah di sini bukan makna biologis, tapi teologis. Sebutan kepada Yesus menunjukkan bahwa dia adalah berasal dari Allah. Dia Mesias, dia Tuhan. Tuhan di sini artinya penguasa, Tuhan atau junjungan agung.
Makanya dikatakan Yesus berkuasa di bumi di surga, berkuasa menyelamatkan, berkuasa mengalahkan iblis, berkuasa menjamin keselamatan. Baru sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja, itu Yesus. Yesus itu guru yang agung, dia pengajar etika dan moral. Mengajar Yesus itu luar biasa. Yesus nggak pernah mengajarkan kehidupan yang aneh-aneh, itu ya. Tujuan ajaran Yesus luar biasa, supaya manusia itu dia agung apa? Hidup benar, hidup suci, hidup kudus, hidup dalam kebenaran, memiliki kepastian keselamatan. Isi ajaran Yesus itu tentang tata susila moral yang tinggi, tentang kerajaan surga, tentang akhir zaman, tentang siapa dirinya, itu ajaran Yesus ya. Jadi itu yang harus kamu mengerti, bahwa Yesus itu bukan seperti yang kamu pikirkan itu. Jadi bro, saya mau tegaskan samamu, kalau kamu katakan Yesus ciptaan, tidak ada di Alkitab Yesus ciptaan, karena firman bukan ciptaan, itu ya. Tetapi Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Kalau Yesus dikatakan anak Allah, bukan berarti Allah beranak. Allah yang beranak itu bagi kami itu nggak beres itu. Yesus anak Allah itu sebutan panggilan, sama seperti saya disebut anak Medan itu gelar panggilan. Apalagi tadi yang kau bilang, itu ya. Jadi kamu itu belajar bro, jangan kamu memahami kekristenan dari para bidat, dari orang-orang yang keliru memahami kekristenan. Nggak pernah Bapa jadi manusia, nggak pernah Allah jadi manusia. Yang jadi manusia adalah firman-Nya Bapa, firman-Nya Allah, itulah Yesus Kristus. Makanya Yesus itu luar biasa hidupnya. Saya cari orang yang lebih baik dari Yesus, nggak ada. Makanya saya percaya sama Yesus. Udah cukup ya, jelas? Saya pikir udah cukup. Bang Irben mencari Yesus, apa yang mencari orang yang lebih bagus dari Yesus. Lu nggak tahu, lu nggak tahu dos. Host masih bisa chat tuh nggak adil. Aduh, saya ngomong kok di salah-salah sih. Kamu nggak tahu Yesus itu banyak juga dosanya loh di Bible. Satu, membalikkan meja pedagang, memanggil wanita anjing. Kalau ada orang belum dibalikin, baik itu. Satu. Di dalam pertanyaan saya tadi itu, statement saya ya, sesuai dengan statement kamu, Bro Elben, Yesus itu setara dengan Bapa. Kamu nggak jawab. Di mana setaranya waktu dia mati? Mestinya kalau setara dengan Bapa, dia nggak mungkin mati. Ada kesetaraan, kekuasaan di situ gitu loh. Mestinya kalau dia setara nggak dipermalukan dong, disalib kayak gitu, ngos-ngosan dari bawah sampai ke atas bawa salib Golgota gitu. Saking capeknya diganti oleh Simon dulu sementara gitu. Mana setaranya di situ gitu loh. Itu satu ya. Lu jawab dong. Lu tinggal ngomong gini, saya ajarin lu menjawab. Oh maaf Bang Andi, dia dua natur. Kalau dia lemah nggak setara, kalau dia kuat baru setara gitu dong jawabnya. Masa menjawab diajarin sih lu? Itu satu. Jangan terguncang. Kedua, ya. Di dalam Bible-mu itu, di perjanjian lama itu bahasanya apa? Bukan bahasa Arab. Dan sumber Bible-mu itu bukan dari Arab. Di perjanjian lama itu bahasanya Hebrew. Yesus berbahasa Aramaik gitu loh. Nah lu cari dong, makanya lu kritik tes, belajar original teksnya. Jangan jadi umat terjemahan yang dibohongin. Saya akan nantang semua teman-teman yang pinter. Bahwa di mana ada kata Allah di dalam original teks Bible-mu, di mana? Kalau ada lu baptis gua. Sumber Bible-mu itu, sumber Kristen itu bukan dari Arab. Kenapa kamu niru-niru di sana? Paham ya? Jangan niru-niru Kristen Arab. Karena Arab itu dalam terjemahan Alkitabul Muqaddas itu terjemahan juga pada tahun 867. Gitu loh. Memang waktu itu liturgi kata Allah itu kebiasaan orang menyebut itu, tapi bukan jabatan, tapi nama, sembahan. Nyebrang ke Indonesia dipakai LAI, pernah ada nama, pernah ada jabatan dan seterusnya. Udah minjem disalahgunain pula lagi. Bukain data, Makanya, Kau ini apa ini Kristen kayak gini nih? coba buka data, jangan Ini modal gimana? merocos kau. Ini gimana ini? Nah, Ayo. ini nih. Nah, tenang. Yang lainnya Sebentar, dari tadi tenang, yang lain. Biarkan dia bicara, biarkan. Terus, malu-maluin. Mana Erben? Erben? Keluarkan. Tuh, ya. Keluarkan. Tolong admin dikeluarkan. Waktu saya jalan terus loh ini, nggak di stop. Coba dipus dulu. Ya, nggak apa-apa, orang bicaranya topik satu arah kok. Udah enak kali kau 5 menit. Ya, teman-teman Kalau yang dua arah, nggak tapi- tahan, baik Muslim maupun Kristen. Kalau nggak tahan, silakan keluar dari diskusi di sini. Oke. Bang, Ya. apa Pade? Kenapa Jim? Ya. Silakan dulu. Jim. Pade itu udah ditunggu sama Ustadz Tata, saya nggak enak udah manggil Ustadz Tata kemari, bingung juga. Ya udah saya. silakan. Ya udah, silakan. Oke. Oke, kita lanjut ke Sebentar, saya jawab dulu dong. Iya. Saya jawab dulu dong. Sorry ya Mas, sorry ya Bro Erben ya, sorry ya. Oke, saya selesaikan dulu dong. Gak usah ganti narasumber. Oke, ya. Jadi kesetaraan Yesus dengan Bapa adalah kesetaraan bahwa dia adalah firman. Karena dalam iman Kristen firman di dalam diri Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah setara dengan Allah. Sama seperti kau selebes. Pikiranmu, otakmu setara nggak dengan kamu? Atau pikiranmu levelnya di luar pantatmu atau bagaimana? Nah, begitu ya. Oke. Jadi bro, masalah kata Allah saya sudah berikan data. Bahwa kata Allah bahasa Arab bukan milik Islam. Tapi itu milik bangsa Arab yang lebih tua dari Islam.
Saya punya data tadi saya sudah tunjukkan. Bahkan orang Kristen sudah memakai kata Allah itu sebelum Islam ada. Oke? Baru berbicara tentang Yesus kamu bilang berdosa, berarti kamu sebenarnya sedang menyangkali Qur'anmu juga. Karena dikatakan di Quran atau dikatakan di hadis, satu-satunya manusia yang tidak dijamah iblis itu hanya Isa. Yang diklaim oleh banyak muslim itu adalah Yesus. Di situ. Jadi kamu itu sekarang menabuk mukamu sendiri. Baru kamu lupa juga, kalau Isa adalah Yesus, maka sebenarnya kamu harus malu malam hari ini. Karena Isa dikatakan itu membuat mujizat. Bahkan burung dari tanah liat mencipta. Bahkan Isa itu atau Yesus itu melakukan banyak hal. Itu ya. Baru dikatakan Yesus atau Isa itu tidak berdosa dalam klaim beberapa muslim ya. Walaupun saya katakan agak berbeda juga. Baru dikatakan dia terkemuka di bumi di surga. Baru ada ayat Quran yang mengatakan bahwa Isa itu rahmat bagi semesta alam. Dan kalian klaim itu menjadi Yesus. Jadi kamu ini di mana sebenarnya posisinya? Jangan kamu hanya untuk menyerang akidah Kristen menurut kamu, tapi kamu juga mengobrak-abrik kitab sucimu yang kamu anggap itu datang dari Allah dan sempurna. Jadi kamu jadi manusia jangan sampai kamu babak belur. Bahkan di kitab sucimu saya berikan 3 ayat yang mengatakan bahwa Isa mati. Bahkan dikatakan di situ dalam hari kelahiranku, kematianku, dalam hal aku dimuliakan. Jadi bro, kamu mau jadi bagaimana? Makanya saya bilang, ketika saya coba membuat perbandingan antara Yesus dalam Alkitab dengan Isa di dalam Quran, maka saya melihat bahwa Yesus ini jelas menurut persepsi saya berdasarkan ayat yang saya baca dalam terjemahan oleh para profesor di dalam Departemen Agama itu mengatakan Isa itu lahir, dimuliakan dalam kelahiranku, bahkan dia tidak berdosa dikatakan ya. Yesus itu adalah firman, Isa itu adalah firman. Dikatakan di sini. Saya bisa tunjukkan itu. Isa itu penuh dengan roh suci dikatakan. Isa itu diberkati dalam Maryam 19:31, bro. Jadi supaya bro itu, baru Isa itu memiliki pengetahuan tentang hal yang gaib. Itu ada di Ali Imran 3:49. Itu jelas bro. Isa itu berbicara pada saat kelahiran. Ada jelas ini. Ada data-datanya, saya punya bukunya di sini. Keajaiban kelahiran Isa itu jelas. Baru saya tunjukkan lagi samamu bro. Soalnya kamu kan dari tadi hanya menyerang iman Kristen. Isa itu mencipta. Itu ada di dalam Al-Maidah 5:110. Baru Isa itu menyembuhkan banyak penyakit orang. Ali Imran 3:49. Isa itu meninggal. Itu Ali Imran 3:55. Baru surah Maryam 19 ayat 15. Baru 19:32-34. Baru Al-Maidah 5:117. Baru dikatakan Isa naik dan akan kembali. Itu Ali Imran 3:55. Bro, jadi di sini baru di dalam surah Maryam 19 ayat 33-34. Ini semua berbicara tentang Isa di dalam Quran. Tetapi keagungan Isa di dalam Quran ini kamu tutupi. Kenapa ini enggak kamu beritakan di sini? Jadi kamu hanya untuk menyerang akidahku, tapi salah sasaran. Kamu mengobrak-abrik keagungan Isa di dalam kitabmu sendiri. Kamu ini muslim atau apa sih? Kamu percaya Quran atau percaya apa? Atau kamu percaya hanya untuk belajar hujat? Kapan kamu bertobat? Aduh bro. Sugi, aku nggak ngibul. Silakan kau cek sendiri ayat-ayatmu Sugi. Dari dulu aku tantang kau hatuha. Kau itu chat. Kapan kau cerdas Sugi? Ya. Jadi Hendi Selebes, mulai malam hari ini jangan pernah kau menghina Yesus. Karena dia nanti hakimmu di akhir zaman. Kau percayalah kepada Yesus supaya kamu diselamatkan nanti di akhir zaman. Kalau enggak masuk neraka kau bro. Oke, udah cukup. Saya pikir udah selesai sesi ini. Mantap. Saya dulu dong. Kalau kamu Udah cukup lah, udah cukup. Udah pergi aja. Udah kita masuk ke topik berikut. Oke, saya dulu dong. Ya udah aku minta waktu lagi nanti kalau gitu. Udah cukup lah Handi. Bentar dulu, saya tutup dulu. Dari kemajuan orang baru. Bentar dulu. Saya dulu bicara. Oke, ayo. Saya punya Tiga tadi. Yang terakhir Kristen dong. jawab. Handi dari tadi itu aja. Tadi kan Hendi Selebes yang duluan, yang terakhir Kristen. Sudah tadi lah Erben, ayo lanjut ke yang pembicara lebih bermutu dong. Masa kita habisin waktu dari Handi? Ini Benar-benar setuju. Dari tadi ditunggu loh, mau Ustaz Tata, Ustaz Juma dan Ya udah, mulai. Masuk sesi kedua. Oke ya, sekarang tolong diam dulu. Saya mau bicara. Mas Juma, Mas Tata, yang lainnya sudah monitor ya. Mbak Rifa? Ya, hadir. Ya, hadir. Sekarang tolong dimoderatori teman-teman. Saya memantau dari sini aja. Dari pihak Kristen siapa ini? Yang mewakili dari pihak Kristen? Kami bertiga Pak, Antonius, Erben sama Pak Kayapas. Oke, sekarang temanya sudah dibuat? Recording stopped. Temanya apa ini? Mengenai ketuhanan. Oke, bisa dipahami ya Mbak Rifa, Mas Tata, dan Mas Juma? Insya Allah siap. Oke, lanjut siapa pembicara pertama dulu? Timernya bagaimana nih diatur? Timernya? Yang punya rumah pembicara pertama, closing statement terakhir Kristen. Oke, silakan dari pihak Muslim dulu atau Kristen dulu ini yang sebagai pembukanya. Ya, yang punya rumah silakan duluan. Kristen closing terakhir. Oke, 5 menit untuk bertiga ini ya. Oke, silakan Mbak Rifa atau Mas Tata atau Mas Juma silakan. Saya kasih sama Bang Zuma aja ya. Nanti bagian yang lain. Baik, silakan Mas Juma. Aku boleh minta izin record nggak Pak? Silakan. Saya izin live kan ya.
Silakan, di live kan, di record silakan, bebas di sini. Asal izin dulu. Mas Zuma monitor? Mas Zuma? Iya, Bang Handi, biar Adinda Tahta dulu. Saya kangen Tahta. suara beliau. Ini konsep Oke. apa? Konsep apa dibahas? Materinya tentang apa? Konsep ketuhanan kata Pak Antonius yang ada di dalam Oh, Alkitab baik. dan Al-Quran. Ya, Oke, untuk sebelum Pak Mas Tata berbicara, tolong yang lainnya disiplin untuk di-mute sendiri-sendiri. Nggak usah di-mute oleh CEO host ya. Silakan di-mute sendiri-sendiri, biar kita tertib. Dan bagi yang nggak tahan dengan diskusi di sini, silakan bergeser ke room yang lain ataupun keluar dari sini. Di sini tidak ada pemaksaan ya. Oke, dilanjut Itu, Mas Tata. monggo. Bang, itu chatnya ditertibkan karena yang co-host masih bisa chat juga gitu. Jadi di disable untuk semuanya aja. Tadi disable aja. Ya, oke sudah. Oke, lanjut. Ya, Bang Zul, semua. izin rekod Bang Zul. Ya, silakan. Silakan Mas Tata untuk opening statement. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi langsung konsep ketuhanan ya. Jadi kita harus membicara tentang ketuhanan harus pakai dalil ya. Bagaimana kita nanti dengan dalil itu bisa tahu tentang ketuhanan. Yang jelas kalau dalam Al-Qur'an ya, kita baca konsepnya itu ketuhanan ya. Itu di dalam Al-Surah ya, ayat 11 itu ya. Fatiras samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja. Ya daraukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Di situ ya. Jadi namanya Tuhan itu pasti tidak sama dengan apapun. Nanti juga akan saya pakai Bible juga bisa. Walam yakul lahu kufuwan ahad juga ya. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Terus juga la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Nah, nanti kalau kita di kitab manapun, kalau memang itu firman Allah, ya seperti itu. Dalam Mazmur 86 juga gitu. Tidak ada yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada yang seperti apa yang kau nubuatkan. Keluaran 9:14 juga. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu. Dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa Bro, tidak sebentar ada stop dulu waktunya bro. aku di seluruh bumi. Bentar. Nah, jadi Sebentar, seperti itu. kalian opening statement dari Konsep- kitabnya lah, jangan Iya, putih iya. dari kitab Tidak. orang. Saya hanya Apa kalian nggak bicara pede bahwa dengan kitab semua- kalian? semua Itu kitabnya Yahudi, itu kitabnya Yahudi. Bukan, itu kitab Kristen. Enggak, bukan kitabmu kebiasaan ini Erben. Kitabnya Ya. agama lain kok diakui. Jadi namanya ketuhanan seperti itu ya. Makanya dia mengutus para nabi itu karena memang tidak mau turun sendiri. Di kitab juga gitu ya. Nah, nanti yang namanya Tuhan pasti mengutus, bukan diutus. Memberi firman, bukan menerima pasti. Nah, nanti kita cocokkan Yesus itu menerima apa malah memberi firman, diutus atau mengutus, kan gitu. Nah, seorang nabi ya, kayak gitu tuh. Nah, itu konsep ketuhanan seperti itu. Jadi kalau ada manusia yang diutus menerima firman, mengaku nabi, pasti bukan Tuhan, gitu aja. Oke, nah untuk Bang Juma silakan. Habiskan waktunya, yang lain 32 orang. Lanjut Bang Zuma. Ya, baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai konsep ketuhanan di dalam ajaran agama Islam. Yang pasti Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Dan Tuhan itu tempat semua makhluk bergantung. Seluruh nabi, seluruh utusan, apapun mereknya, itu pasti bergantung pada Tuhan. Itulah Tuhan yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menerangkan Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Tuhan yang kemudian diajarkan oleh Islam itu hanya satu. Jadi tidak ada sekutu, tidak ada penjelmaan, tidak ada inkarnasi seperti ajaran-ajaran pagan terdahulu. Bahwa dewa-dewa atau teos itu menjelma menjadi makhluk. Nah, di dalam Al-Quran sangat jelas diterangkan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Itu jelas. Lalu kemudian banyak dalil di dalam kitabnya Yahudi ya. Yahudi dalam hal ini adalah keturunan Nabi Ishak. Itu menerangkan bagaimana Tuhan itu tidak setara dengan apapun. Ulangan 3326. Satu pun tiada yang setara dengan Allah. Itu pasti. Lalu kemudian di Al-Quran seperti yang saya terangkan, laisa kamitslihi syai'un itu artinya tidak ada makhluk yang setara dengan Allah. Diterangkan walillahil asmaul husna, dia memiliki nama-nama, dia memiliki sifat-sifat, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut sifat-sifatnya itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi konsep tauhid itu jelas adalah konsepnya para nabi yang diajarkan oleh para nabi, dan kita buktikan malam ini. Silakan Adinda Rifa. Oke, terima kasih. Ustadz Tahta dengan Ustadz Zuma sudah menjabarkan pakai dalil juga. Mungkin saya secara logika aja. Jadi umat Islam itu tidak mengimani Tuhan yang nuzul menjelmakan diri menjadi manusia itu berdasarkan keadilan Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan menjelmakan diri mengambil rupa seperti orang Eropa, maka sebenarnya dia sudah rasis kepada orang yang ada di Afrika. Sementara dia sendiri yang menciptakan ada manusia kulit putih, kulit sawo matang, kuning langsat, lalu hitam. Tapi tiba-tiba dia menjelmakan diri hanya satu kaum saja, rupa satu kaum saja gitu kan. Maka
dengan begitu dia telah membuat rasis ya. Itu kenapa ada rasisme di mana-mana, karena merasa orang kulit hitam itu tidak pantas ada di dunia karena ya tidak ada Tuhan seperti mereka gitu. Dan begitu juga dengan perempuan. Kalau Tuhan mengambil rupa sebagai wujud laki-laki, maka artinya perempuan ini, aduh kasihan sekali perempuan gak dianggap ya. Tuhan tidak ada yang menjelma menjadi perempuan. Bahkan kalau Tuhan mengambil rupa laki-laki perempuan, kasihan para waria, ya kan? Mereka tidak dianggap karena Tuhan tidak menyediakan diri untuk mereka. Terima kasih. Oke ya, aku dulu ya, bro. Ya, silakan. Aku share screen. Ini saya selesaikan ya. Setelah aku bicara, jalankan waktunya. Allah yang benar adalah Tritunggal. Kristen itu kelanjutan dari iman Yahudi yang sejak semula memiliki iman monoteistik, yaitu Tuhan Yahweh Allah itu Yesa. Dan itu tertulis dalam kitab PL dan PB. Apa buktinya bahwa Kristen adalah kelanjutan dari iman Yahudi? Karena Yesus dan para rasul adalah orang Yahudi dan mengajarkan kitab Yahudi. Karena itu maka orang Kristen sejak semula kitab PL itu menjadi kitab Kristen. Kami tidak pernah menolak itu dan kami tidak pernah apa-apakan itu. Tapi saya heran ada orang sok mengutip itu tapi nggak ada digabungkan di kitabnya. Ini jelas, Allah itu Esa, artinya satu-satunya yang harus disembah dimuliakan sebagai Allah oleh umat Israel dan semua orang percaya, tidak ada yang lain. Tidak ada di Alkitab Allah itu 3. Bahkan di Alkitab juga Allah tidak pernah beranak. Walau Allah punya anak Yesus anak Allah, bukan berarti Allah beranak, itu sebutan, ya. Baru sekarang kapan Tritunggal ada? Tritunggal sudah ada sebelum dunia ada. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang, berfirmanlah Allah. Jadi roh Allah, firman Allah ada di dalam diri Allah. Allah tanpa roh itu batu. Allah tanpa firman juga batu. Jadi orang yang menyembah Allah yang tak memiliki roh, yang tak memiliki firman, bagi orang Kristen itu menyembah batu. Seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu, sehati, sepikir, senapas, bahwa Allah yang kekal tetap memiliki firman dan memiliki roh di dalam dirinya. Itu jelas. Jadi Yesus itu bukan Tuhan Bapa atau Allah Bapa yang ujuk-ujuk jadi manusia, enggak. Tapi firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, diutus Allah ke dunia ini supaya melalui manifestasi firman yang menjadi manusia itu, melalui firman yang mengambil rupa manusia itu, manusia diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan. Itu ya. Perhatian penting, apa bedanya Trinitas dengan doktrin Trinitas? Trinitas itu Allah selalu ada dari kekekalan. Dia adalah Allah, yaitu Bapa, dia adalah firman, memiliki firman yang disebut anak, dan dia memiliki roh yang disebut Roh Kudus. Sedangkan doktrin Trinitas itu atau Tritunggal, rumusan yang dikembangkan tentang apa yang gereja pahami tentang Allah yang dinyatakan dalam sejarah penyataan dan penebusan sebagaimana dicatat di dalam Alkitab. Jadi Trinitas itu adalah Allah yang benar. Oke, memang kata Trinitas atau Tritunggal tidak ditemukan di dalam Alkitab. Karena ini rumusan Bapak Gereja Theophilus dan Tertullianus di abad kedua, ketiga, yaitu dari kata Triadus dan Trinitas. Tetapi istilah ini dimunculkan untuk menjelaskan kebagaimanan Allah yang Esa yang disebut Bapa, di mana Bapa itu memiliki firman dan roh. Konsep Trinitas ini dirumuskan untuk menjelaskan hal itu. Baru kalau kita lihat ya secara ringkas Tritunggal itu, di dalam PL jelas Allah itu Esa memiliki firman, memiliki roh. Roh Allah mendiami orang tertentu untuk tujuan tertentu. Baru firman Allah itu menciptakan segala sesuatu, bahkan firman itu berteofani. Jadi teofani di dalam PL itu adalah firman yang mengambil rupa manusia. Di zaman PB, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bedanya adalah firman yang tadinya berteofani, sekarang berinkarnasi. Itu inkarnasi artinya mengambil rupa manusia. Dan roh Allah di dalam PL mendiami orang tertentu, sekarang mendiami setiap orang percaya. Dan gereja berpedoman pada kitab PL dan PB, di mana Bapak Gereja merumuskan atau membuat sebuah kata singkat tentang hubungan Allah dan firman dan rohnya dengan istilah Tritunggal. Di situ ya. Jadi ini dia. Pasca Bapak Rasul sudah ada. Jadi rumusan tentang Tritunggal itu sudah ada. Sebelum dunia ada sudah ada. Baru di sini lagi ya. Saya akan tunjukkan ini, saya tidak jelaskan. Oke, ini datanya bahwa Allah itu Esa. Ini datanya bahwa Allah itu adalah Bapa. Di dalam Muslim yang tadi mengutip kitab Yahudi nggak pernah panggil Allah Bapa. Ini lagi bahwa Allah itu memiliki firman yang kekal. Ya, ini data-datanya. Allah yang kekal itu memiliki roh yang kekal. Ini data-datanya. Penutup, jelas kepada kita bahwa orang Kristen mengajarkan Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa. Melalui firman-Nya yang menciptakan segala sesuatu, melalui roh-Nya yang memberikan kehidupan kepada segala yang ada makhluk. Dan untuk tujuan keselamatan pewahyuan, firman Allah itu diturunkan ke dalam dunia, mengenakan jasad daging manusia bernama Yesus Kristus. Jadi bukan Bapa Yahweh yang jadi manusia, ya bukan. Tapi firman yang kekal di dalam dirinya menjadi manusia, yang diberikan nama Yesus, yang diberikan otoritas kepenguasaan sebagai Tuhan. Kurios, Lord. Waktu habis. Haleluya. Waktu habis. Ya, silakan dari pihak Muslim. Ya, siapa dulu Bang Cuma saya kali.
Silakan. Ya, oke. Jadi Bang Erben menjelaskan panjang lebar, tapi saya langsung aja ke poin ya. Tidak masalah teman-teman Kristen menyembah Tuhan, mau Trinitas kayak mau 4 tas, 1000 tas juga nggak masalah. Tapi harus ada penjelasan dan jangan menggunakan standar janda. Nah, Bang Erben mengatakan firman Allah itu adalah roh, tapi kalau dia tidak berfirman dia bisu. Tapi Bang Erben di kitab Anda tertulis bahwa Tuhan Anda juga harus bernapas. Tuhan Anda bukan cuma punya firman, tapi dia juga butuh bernapas loh. Dan kalau katanya firman itu adalah reinkarnasi atau manifestasi dari Tuhan itu dan menjadi pribadi, kenapa nafas tidak menjadi pribadi Tuhan juga? Kan keluar dari Tuhan juga kan? Silahkan baca di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 4 ya. Di situ tertulis bahwa Tuhan itu ada napasnya gitu ya. Kemudian di dalam kitab Kejadian pasal kedua ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Artinya Tuhan Anda juga bernapas. Lalu kenapa hanya firman-Nya yang mengambil rupa dan dijadikan sebagai pribadi Tuhan lain, tetapi kenapa nafasnya tidak jadi pribadi lain yang masuk ke dalam diri Adam? Terima kasih. Dilanjut sama Bang Zuma dan Ustaz Tahta. Silakan Dinda Tahta. Oke, jadi ajaran Trinitas itu ketika mereka memakai kitab perjanjian lama, tapi nyatanya orang Israel tidak pernah memahami seperti itu ya. Tetap mereka itu Tuhan itu tidak sama dengan apapun ya. Walaupun memakai kitabnya mereka, tapi nyatanya orang Israel itu tidak pernah memahami seperti Kristen. Nah, Kristen itu ikut-ikutan supaya bisa mentuhankan yang bisa dilihat, sebagaimana dewa-dewa bisa menjelma gitu. Kalau ini enggak, pribadinya yang menjelma gitu ya. Nah, ini Allah menciptakan dengan firman-Nya. Firman-Nya bukan seperti itu ya. Maksudnya apa? Allah menciptakan dengan kalimat kun, wajar. Misalnya, jadilah cakrawala. Sebentar, mohon maaf, Bertata, sebentar, coba di stop. Ini bertanya 5 menit, menjawab 5 menit gitu. Nah, ini sudah. Enggak, menurut saya kalau bertanya 5 menit, menjawab 5 menit, kita ini mau apa? Pertanyaan kalian panjang kali. Nah, kan sudah ini, kita gunakan waktu ini. Sebentar, jangan gitulah. Tolong. Makanya saya bilang tadi ada moderator dong. Gimana ini kesepakatannya? Masa bertanya 5 menit, menjawab 5 menit? Itu Ustaz Tahta sedang menjelaskan loh. Iya, itu jadi gini, jangan kalian menjelaskan iman Kristen. Jadi kalau kalian mau menjelaskan iman Kristen, menurut saya nggak bagus. Kalian bertanya dengan statement yang kami sampaikan. Nanti kami bertanya. Kami lebih paham kitab kalian daripada kalian. Kenapa kau ngedikte? Lu jangan kayak perempuan, udah diam aja. Enggak, menurut saya. Nanti juga. Gini, pikirkan orang bertanya sama menjawab itu mana? Iya, menurut saya. Iya, itu menurut saya nggak bagus. Ya nanti kan kalian belum jawab. Nanti kalau mau minta waktu menjawab lebih panjang, enggak, disepakati aja. Mungkin Tata lagi belum Pak Antoni. Open mic Pak Antoni. Iya, halo. Gimana kesepakatannya tadi? Masalah waktunya. Tadi masalahnya sih cuman ini aja, timer aja, nggak dibahas detail. Ya harus gimana gitu. Ya lanjut aja lah dulu Bang. Ya enggak, menurut saya gini ya. Menurut saya gini. Sampai mau muntah aku. Tapi giliran kami bicara Bang Ustaz Tahta dipotong-potong di pertengahan jalan. Apa sih maunya ini? Diaminin aja, nanti gantian kita bertanya ya. Ya boleh, tapi selesai kalau dulu umat Islam ngomong. Giliran umat Islam dipotong-potong. Jangan diatur umat Islam berbicara apapun, jangan diatur. Ini moderatornya nggak ada ya? Menjelaskan iman Kristen gitu kan? Apa nggak ada moderator nih? Kalau nggak ada moderator, ya moderatornya kan kalian sendiri itu yang moderator. Waduh, ini nggak bagus kayak gini. Menyediakan tempat, menyediakan timer. Kesepakatan kan sudah kalian sepakati. Itu kan cuma pakai timer. Ternyata di perempatan perjalanan si Erben protes. Ya terserah itu kalian mau menjawab atau tidak kan terserah. Demikian juga kamu kan juga bisa membuat pertanyaan yang banyak. Pertanyaan bisa dijawab, pertanyaan juga nggak bisa dijawab kan bisa aja. Pakai apa gimana ini pakai apa? Bukan begitu maksudnya abang maksudnya bernegosiasi sama mereka ini sama aja. Mending ya udah kita ikutin aja. Oke. Nanti buat pertanyaan yang panjang kali ini Pak. Semua negosiasi kita siapapun akan di-framing. Oke, lanjut. Kita ikutin aja Pak. Oke, udah. Kenapa? Waktu itu sudah kita berikan loh ya. Enggak lah, bertanya tempat sudah kami berikan. Kamu protes perkara pertanyaan. Demikian juga yang Muslim. Nanti kalau kamu pertanyaan panjang, Muslim juga protes. Jadi biarkan mengalir aja. Kalau perlu nanti waktu ditambahin gitu aja loh. Oke, dilanjut Mas Tahta, lanjut. Ya, Dinda Tahta dan Uniripa, ini sesi kita bertanya 5 menit. Bukan menjelaskan, aja langsung. Ya, saya tadi sudah membuat sebuah pertanyaan ya. Kalau memang Trinitas itu diajarkan, Bang Erben kan bilang, Trinitas itu berasal karena ada Bapa itu punya roh, punya firman, karena dia bukan batu. Tapi kenapa cuma firman yang jadi pribadi lain dari Tuhan? Kenapa napas Tuhan yang di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat keempat dan kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 tidak menjadi pribadi Tuhan yang lain? Bukankah Tuhanmu juga bernapas, Bang Erben gitu loh? Padahal itu sudah ketetapan Allah, selesai. Mana dalilnya? Udah Mbak. Udah nanti jawab. Ketetapan Allah kalian yang menetapkan Trinitas itu. Mana dalilnya? Kalau memang ada Trinitas ditetapkan, mana dalilnya? Yohanes 5 ayat 26, udah clear. Lanjut. Ya inilah. Nah, ditahan dulu, dipus dulu. Ini loh. Tolong Erben, kalau perlu kamu kick sendiri temanmu itu yang ngaco. Enggak lah. Karena di sini waktu teman kamu berbicara tidak ada teman Muslim yang menyela. Tetapi di sini ada Mbak Rifa menjelaskan, teman
Kristenmu nyerocos. Ini kan bagi saya nggak fair. Makanya itu kamu tak kasih status COH supaya bisa mengklik temanmu sendiri. Silakan kamu klik sendiri Saya temanmu. pikir ini Zoom-nya nggak dewasa ini. Gimana? Kamu mengkritik masalah Zoom. Kamu tak Iyalah. kasih status COH itu agar bisa menertibkan teman-temanmu sendiri. Gimana ini? Masa dirinya sendiri lah. bertanya Kamu 5 protes menit? masalah timer, kamu protes masalah pertanyaan terlalu banyak. Iyalah. Banyak protesnya kali kamu ini. Kamu itu loh. Gimana ada Tempat. bertanya lebih panjang sama dengan jawaban, gimana sih? Ya itu terserah nanti kamu jawab, kalau perlu nanti ditambah waktunya, kan sudah saya Ya jawab. udah, nanti Yang penting minta. poinnya di sini jangan disela. Kalau kamu disela kan nggak suka. Temanmu menyela, makanya itu saya kasih kekuasaan CEO untuk Oke, bisa teman-teman Kristen, menertibkan udah. saudaramu sendiri gitu loh. Udah diamlah kau. Oke, lanjut. Mas Tata, Mbak Rifa. Ganti pertanyaan aja ya. Lucu Bang Irwan, lanjut lah. Jadi kita Ustaz itu Tata. harus pakai dalil aja. Kalau kita memakai bahwa Tuhan itu Esa, ya banyak. Hai Israel Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Maka saya minta pertanyaan dulu, Trinitas yang benar itu, hai Israel Tuhan kita, Trinitas kayak gitu ada nggak? Itu aja pertanyaanku. Kalau saya mengatakan Esa, banyak dalilnya dalam Bible. Nah sekarang tunjukkan Trinitas yang jelas itu gimana Yesus menjelaskan Tuhan itu 3 pribadi itu gimana? Itu harus dalil dengan lawan dengan dalil gitu. Ya, oke, itu saja. Silakan Bang Juma. Enggak, mereka tanya dulu waktu kita berhenti jawab pertanyaan kalian berdua ini dulu sama mereka. Habiskan waktunya, jangan gitu dong. Habiskan waktunya. Lah, kalian jawab dulu, itu udah ada pertanyaan 2. Nggak bisa begitu, kalau begitu waktu pertanyaannya nggak bisa, nggak tahu jawabannya ya? Sebentar Arjuna, sebentar. Jawabannya gampang. Saya Jawab. Enggak apa-apa, kasih mereka selesaikan dulu aja. Biarkan mereka selesaikan dulu aja. Oke, saya selesaikan. Selesaikan aja dulu. Gimana ini Bang Zuma? Ini perasaan Enggak, tadi kita kita lagi ngomong bertanya dulu. kalau bisa sebisa mungkin 1 detik 100 pertanyaan. Jangan banyak waktu, pertanyaan cuma 2. Nggak usah menjelaskan, Islam nggak sesi menjelaskan. Langsung bertanya. Sekarang Ya. giliran Kristen menjawab. Silakan lilit lidah kalian. Silakan. Jawab tuh 2 pertanyaan dari sahabat saya sebelum saya bertanya. Silakan. Oke, udah saya jawab. Trinitas, berarti si Tata ini tadi nggak mendengarkan apa yang kujelaskan, bahwa Trinitas itu adalah rumusan Ibu Bapak Gereja abad ke-3 untuk menjelaskan hubungan firman dengan roh dengan Allah. Sudah, titik. Jawabannya dari Unirifa? Ya, aku kasih tahu lagi, ulangi lagi ya Bang Erben ya. Bang Erben bilang, Tuhan Bang Erben itu kan punya roh sama punya firman. Ternyata dia bukan cuma punya firman, tapi juga punya nafas. Ada di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat ke-4. Roh Allah telah membuat aku dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Kemudian di kitab Kejadian pasal kedua ayat 7. Roh Allah itu ditiupkan kepada Adam. Kenapa itu tidak jadi bagian Tuhan, tidak jadi pribadi lain dari Tuhan yang masuk ke dalam Adam? Kenapa cuma firman aja yang menjadi pribadi Tuhan? Thank you. Oke, terima kasih Umi Rifa. Berarti kamu mengakui Allah itu memiliki roh dan kamu mengakui bahwa dia memiliki firman. Tapi Allah kami itu firman-Nya yang menjadi manusia. menyimpulkan dulu, Tidak saya pernah, tidak pernah mengakui loh, tidak saya pernah. memperhatikan kitab Anda Kenapa loh. dipotong? Kenapa dipotong? Iya, Anda Itu artinya, saya tidak bentar. pernah mengimani Iya. Anda. Jangan dipotong. Kamu Tadi kalian ngomong. potong-potong juga. Oke. Saya juga punya keberatan, nggak masalah dong. Oke, Kalian pakai ya, ulang Mas. ini itu kalian ngomong dari tadi. Gini, saya tidak pernah mengimani kitab Udah, kalian. udah. Ya, ingat, Kenapa saya kalian kutip? mempertanyakan Kenapa kalian kutip? itu. Kenapa kalian Saya kutip? ingin menyadarkan kamu di kitabmu ada begitu tulisannya. Loh, oke, jelaskan, Bro. Kayak apa? Silakan. Alat bismu Unirifa yang aneh-aneh. Si seger-seger ini Halo, ngapain? udah bisa dijawab belum? Bang, Oke, silakan, Erben, silakan. kalau seger-seger ini ikut, itu bikin malu kalian nanti. Dia Halo, ada Unirifa. agak udah gece. Halo. Lanjut. Oke, silakan. Saya lanjut ya. Pertanyaan Oke. Unirifa Ya. saya jawab. Tadi saya yang jawab tadi nyeletuk Yohanes 5 ayat 26. Mau dibacain atau baca sendiri? Bacain lah. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kemudian pertanyaan Ustadz Tahta tadi tentang Tritunggal. Nah, perlu saya jelaskan. Pada saat rasul-rasul mengajarkan kekristenan dan menyebarkan kekristenan ke Asia Kecil dan Eropa dan Afrika serta tanah Arab, mereka itu tidak pakai PB tapi pakai PL. Nah, pertanyaannya Trinitas itu di mana di situ? Dari buka Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3, itu dari buka Alkitab aja itu sudah menjelaskan tentang Tritunggal. Gitu. Oke, itu aja jawaban saya. Terima kasih. Oke. Pertanyaan saya. Yesus menerangkan Sebentar. Ini Bang waktunya Antonius siapa mau ya? jawab, Bang Antonius mau Enggak, jawab ini- Bang Zuma. 5 menit itu kan waktunya Ya, kami kan. monggo. Ya, monggo. Oke, Bang Antonius. saya cuma mau jawab gini. Jadi gini, tadi kalian mengatakan bahwa Tuhan tidak setara dengan apapun. Kami setuju ya. Jadi Allah itu di dalam keimanan kami di dalam Alkitab itu Allah itu sama seperti tidak setara dengan apapun. Allah itu Loh. transenden. Kok Sebentar, jangan- bertentangan ini Bang Antonius dengan Bang Erben? Kata Bang Erben tadi Jangan Bapak dipotong, secara jangan dirinya dipotong. Bapak. Jangan, ini waktu Oh kami. iya. Oh iya, Ya, lanjut. kalau Iya. Anda salah kurang paham nanti Anda ajukan pertanyaan itu ya. Kami tidak bertentangan. Mungkin Oke, Bu Rifa yang oke. tidak paham ya penjelasan kami. Tidak ada pertentangan. Oke, Allah itu transenden, bukan imanen. Jadi tidak ada yang bisa disamakan dengan dari apapun dari dalam dunia dengan Allah gitu ya. Tetapi Allah itu bisa menjadi imanen. Jadi jangan ini menjawab ya bahwa kami sepakat bahwa Allah itu transenden tidak setara dengan apapun. Tetapi Allah bisa menjadi imanen. Allah yang transenden itu bukan imanen tetapi bisa
bisa menjadi imanen. Nah, kemudian tadi Unirifa mengatakan kalau Tuhan mengambil rupa seperti manusia, berarti dia sudah berlaku rasis atau diskriminasi. Misalnya dia mengambil jadi laki-laki, berarti dia diskriminasi sama perempuan dan sebagainya. Ini saya mengatakan bahwa tidak demikian ya, logika diskriminasi atau logika rasisme dan sebagainya tidak demikian. Karena Allah mengambil rupa, dia mengambil rupa laki-laki, tidak berarti Allah itu merendahkan perempuan. Begitu ya. Jadi ini tidak ada hubungan diskriminasi. Kemudian Anda bertanya mengenai Tuhan bernafas. Tuhan bernafas ini adalah kiasan bahasa majas ya, tidak berarti Tuhan bernafas seperti manusia. Gitu. Artinya Tuhan meniupkan ruh kepada manusia yang diciptakan itu. Dan kenapa ini bukan pribadi gitu ya? Ini adalah ruh yang diciptakan oleh Allah. Kita yang disebut hipostatis adalah dinyatakan oleh Yesus di dalam Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang setara dengan Dia. Dan Yesus mengatakan akulah Dia, akulah Bapa. Jadi Yesus menyatakan setaraan dengan Bapa. Jadi secara tidak langsung Yesus menyatakan bahwa baik Yesus maupun Roh penolong itu adalah setara dengan Bapa. Itulah yang kami sebut dengan Trinitas. Oke, silakan Pak Kayapas ya, masih ada waktu. Udah, bertanya kan masih ada mereka. Biarin aja. Oke, Pak Erben silakan bertanya, Pak Erben, boleh pertanyaan. Belum. Waktunya mereka bertanya, kita menjawab. Nanti kita bertanya. Kita masih ada 1,1 menit lebih. Bang Zuma mau lanjutin atau? Oke, stop. Saya mau bertanya kepada teman-teman Kristen. Oh, sebentar. Kita masih ada waktu kan? Masih Iya. jawab. Jangan dihabiskan Pak Bos. Mereka masih mau bertanya. Oh, gitu ya. Oke, silakan. Yesus diterangkan di dalam kitab Anda bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Kolose 1 nomor 15, Wahyu 3 nomor 14, kemudian 1 Timotius 2 nomor 5. Di situ diterangkan bahwa Yesus permulaan ciptaan. Saya ingin tahu pada Anda, adakah Bapa itu adalah ciptaan? Silakan. Erben dulu atau saya yang jawab nih? Serah, suka-suka kalian lah. Bertiga pun bisa jawab, apa-apa sekalian. Saya yang jawab dulu ya. Oke, saya yang jawab dulu. Jawab. Tidak ada dikatakan di situ Yesus ciptaan. Saya butuh waktu untuk menjelaskan. Saya punya materi. Ada 3 ayat yang dikutip oleh saksi Jehovah. Dan itu yang dikutip cuma itu dikutip dari bidat. Jadi cuma setuju dengan bidat. Orang Kristen tidak setuju. Ini Sudah, cukup. kitabmu yang berbunyi, bukan bidat. Terserah kamu. Kalau kamu mau bidatkan kitabmu. Yesus dikatakan ciptaan. Nanti saya akan jawab di channel saya. Ya, silakan. Delete aja terus lidahmu. Lanjut. Oke, saya tambahkan ya. Pak Erben udah selesai atau masih jalan? Relax. Udah. Biar mereka bertanya. Biar mereka bertanya, Pak. Waktu kita terbatas. Biar saya tambahin aja. Oh iya, silakan. Tadi yang dipahami Bang Suma itu salah ya. Jadi tidak ada narasi bahwa Yesus diciptakan. Kolose 1 ayat 15 itu justru sebaliknya mengatakan Yesus segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang ada di dalam Dia. Artinya di sini bicara Yesus sebagai pencipta, bukan diciptakan. Memang Kolose 1 ayat 15 dia mengatakan bahwa Yesus adalah yang utama, yang sulung gitu. Jadi harus dipahami pengertian Yesus yang sulung ini bukan artinya Yesus diciptakan, tetapi Yesus adalah pencipta gitu. Dia mengawali segala sesuatu. Jadi artinya di sini bahwa yang kalian menggunakan ayat-ayat di Alkitab bahwa Yesus adalah yang sulung, Yesus adalah yang awal, bukan berarti Yesus itu adalah diciptakan, tetapi dia mengawali segala ciptaan. Dia adalah pencipta. Hal ini bukan hanya sejalan oleh Kolose 1 ayat 15 tetapi juga Yohanes 1 ayat 1 dan 2 ya sampai 3. Oke, Pak Kaisar mungkin ada yang ingin tambahkan? Pak, cukup. Oke, terima kasih, silakan yang lain. Muslim. Bang Zuma mau dilanjut? Oke, jadi Anda mengingkari data yang ada dalam kitab Anda. Kolose 1:15 inilah gambar Tuhan yang kelihatan yang sulung, yaitu Yesus. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Dari segala yang diciptakan ada yang utama. Di antara semua ciptaan itu siapa? Yesus. Ya, apakah Anda yang mengingkari data ini? Yesus dikatakan dia adalah utama dari segala yang diciptakan. Pertanyaan saya, apakah Bapa diciptakan seperti halnya Yesus? Jawab. Tidak, firman dan Bapa itu sama. Sejak kekal ada dan tidak diciptakan. Oke, saya tambahkan ya. Sebentar. Juma salah membaca. Saya nggak tahu matanya Juma ini di mana. Ia adalah gambar Allah, bukan gambar Tuhan ya. Yang tak kelihatan, yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Sudah jelas? Silakan. Oke, saya tambahkan dulu ya. Jadi Suma itu bacanya hanya sepotong, tidak lengkap. Jadi pengertian itu yang dia dapat adalah baca sepotong dengan pemahaman dia. Saya bacakan yang lengkap ya. Kolose 1 ayat 15 begini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Kita sepakat yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita sepakat lebih utama dari segala. Karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi dan segala. Nah, kita baca di sini, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dari segala sesuatu. Jadi di sini jelas ya, kalau Anda mengutip Kolose 1 ayat 15 harus lengkap. Di sini dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya, gitu. mana timernya, perasaan udah mau habis itu. Ini jelas di sini mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Apakah Bapa diciptakan? Tidak. Bapa adalah pencipta. Karena Yohanes berkata, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Gitu. Jadi Bapa dan Yesus itu adalah Allah. Kayaknya udah habis waktu pencipta. Antonius. Oke. Operator bilang tambah timernya.
Nggak ada moderator kok dari tadi kita Nggak ada dibiarkan moderator. aja kok. Perasaan dari tadi kita nggak ada moderator ya. Wah, di debat dari tadi nggak ada moderator gimana sih? Makanya aku bilang Apa ini. teratur sendiri. Nanti saya moderator nanti dikira apa. Saya Damai aja, moderator. damai lanjut. Saya moderator. Oke, itu ada moderator. Katanya Lanjut Bang, sorry ditambahkan Bang. waktunya. Saya moderator. Gak usah ditambah waktu, udah cukup itu dah. Jalan aja bisa kok. Dan Ya, ingat dulu jadi moderator ya. Gak usah. kami masih punya waktu 51 detik ya. Ya udah. Oke, jadi datanya ini sangat jelas. Ia adalah gambar Theos yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti di antara semua ciptaan, Yesus dikatakan di Kolose oleh Paulus adalah ciptaan yang lebih utama. Itu tidak perlu Anda tafsirkan lagi karena sudah jelas Yesus itu adalah lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau kemudian Anda mengambil data lain bahwa dari dia segalanya dicipta, ya itu kita lihat buktinya aja dulu. Ketika Maria belum ngeden, apakah Yesus sudah ada? Itu aja dulu poinnya. Makanya diterangkan dalam kitab Anda Wahyu 3 nomor 14 yang dituliskan pada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Yesus itu permulaan dari ciptaan Tuhan. Ya, silakan. Oke, sekarang kita bertanya. Silakan. Aku bertanya pertama. Kalian percaya Allah tauhid? Ada nggak kata tauhid di Quran? Akulah Allah yang tauhid. Jawab. Oke, sebentar ya. Waktu kita 5 menit kan. Pertanyaannya catat dulu aja. Kita lanjut ya. Oke, yang kedua. Ya. Di mana di Quran dikatakan aku punya sifat 20? Kenapa kalian percaya ada sifat Allah 20? Udah. Oke, masih ada Pak Erben? Oke, giliran saya ya. Gitu. Jadi tadi Bang Suma gini, Bang Suma memahami Kolose 1 ayat 15 itu yang saya sebut dengan eisegesis. Artinya menafsirkan sesuatu yang tidak ada di dalam kalimat itu. Karena di dalam Kolose 1 ayat 15 tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa Yesus diciptakan. Ini Bang Suma memahami menafsir yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan itu sebagai bahwa Yesus diciptakan. Padahal di ayat tersebut dari 1:15 sampai ayat 17 di situ dijelaskan apa yang dimaksud dari lebih utama dari segala yang diciptakan, yaitu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia gitu. Jadi jelas di sini diciptakan oleh Yesus. Yesus adalah pencipta, bukan diciptakan. Di ayat 17 dijelas dikatakan ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi segala sesuatu bukan hanya alam semesta, semua surga, malaikat, apapun yang Anda bisa sebut di alam semesta maupun di alam-alam lain itu adalah diciptakan oleh Yesus dan ada setelah Yesus gitu ya. Artinya Yesus itu tidak bukan diciptakan tapi pencipta. Dia adalah yang awal. Yang awal berarti tidak ada awalnya, tidak berawal. Hal ini sejalan dengan perkataan dari Hasyan di Yesaya bahwa akulah yang terdahulu dan terkemudian. Kalau kalian memahami bahwa yang terdahulu dan kemudian yang awal dan akhir sebagai tercipta, berarti Anda sama aja mengatakan bahwa Hasyan itu diciptakan gitu ya. Jadi jelas Hasyan itu tidak diciptakan. Hasyan itu adalah pencipta. Silakan Bro Kaisar. Ya, aku nambahin dikit. Kalau 1 ayat 15 dengan tadi dalil yang Laodikia itu kalau nggak salah Wahyu 3 ayat 14 atau ayat 4 gitu ya. Jadi ini diskusi ini udah berulang kali, bahkan saya pun melihat dari diskusinya Lai Erben ya. Dia udah berulang kali menjelaskan bahwa tentang ciptaan ini, itu kata aslinya juga adalah prototokos. Prototokos itu adalah sumber, bisa disebut adalah sumber. Karena itu tidak ada pertentangan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah sumber. Karena tadi saya bilang, Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 3 itu menceritakan tentang firman, dan penciptaan itu dimulai dari firman. Demikian juga teman-teman muslim mengakui bahwa penciptaan itu selalu melalui firman. Jadi firman itu adalah sumber. Firman itu adalah prototokos. Di situ Kolose 1 ayat 15 dipakai kata prototokos. Memang di situ tertulis ciptaan membingungkan ya. Nah, cuma kita perlu tahu bahwa Kristen itu juga mengkutuk bidat yang namanya Arius, di mana dia mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Kami tidak sepakat karena kami berdasarkan tradisi para rasul yang diajarkan itu Yesus bukan ciptaan dan dia sejak kekal bersama-sama dengan Bapa. Artinya kalau memaksakan firman itu adalah ciptaan, artinya muslim juga mengakui bahwa ajaran Mu'tazilah itu adalah ajaran yang benar. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Slide-nya saya sudah tunjukkan, Bro. Silakan. Oke, masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Bentar. Biar kita bertanya dulu, mereka jawab dulu, Pak. Iya, saya ada pertanyaan juga soalnya nih. Iya, tanya aja langsung. Ya, oke. Ini mengenai Allah ya. Jelas roh Allah itu, Roh Kudus itu adalah Allah di dalam kitab kami. Yang saya ingin tanyakan adalah siapakah roh Allah atau Roh Kudus menurut kitab Quran? Yang saya tanyakan ini adalah ayat ya, bukan eisegesis, bukan terjemahan. Oke, silakan. Silakan kita tata sama Bang Zuma. Aku kurang paham apa pertanyaannya karena aku baru nih. Gimana? Pertanyaan pertama dari saya, di mana di Quran ada pernyataan Allah, aku adalah Allah yang tauhid. Yang kedua, di mana dalam Quran Allah mengatakan aku punya 20 sifat. Silakan. Pertanyaan saya, siapa Roh Kudus menurut Quran? Bukan eisegesis, tapi sesuai dengan teks, bukan terjemahan ya. Terima kasih.
Oh, siapa Jadi, Roh Kudus? kalau Oke, lanjut. aku masih di sananya. Roh Allah. Saya jawab. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan, silakan Bro Kaifas. Satu lagi ya, Quran kan anti trinitas. Ternyata saya ingin tanya, mengapa orang Islam itu kalau wudhu harus basuhan 3 kali? Itu dalilnya dari mana? Terima kasih. Oke. 3 kali. Dasarnya dari mana ya? Oke, makasih. Anti Trinitas bukan anti angka 3. Saya jawab pertama ya. Entahlah, lanjut Tentang Ustaz. tauhid. Kata-kata tauhid itu mengesahkan Allah. Banyak ayatnya. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna wa huwallahu la ilaha illa huwa atau qul huwallahu ahad. Itu udah tauhid. Esa. Jadi tidak ada trinitas atau apa enggak. Itu udah tauhid gitu. Jadi makna tauhid mengesahkan Allah. Oke, yang kedua. Di mana sifat yang 20 di dalam Al-Qur'an? Nah, sifat 20 itu diantaranya kan wujud kidam bako muhalafatul lil hawadisi yang mubrak siwa dan kudrat dirutat ilmu ayat. Kita kasih dalil. Misalnya kidam bako yang awal, yang akhir. Wal awal wal akhiru. Jadi bako itu tidak ada awalnya. Terus kidam tidak ada awalnya. Bako adalah tidak ada akhirnya. Berarti wal awal wal akhiru. Terus misalnya muhalafatul lil hawadisi tidak sama dengan apapun. Walaisa kamitslihi syai'un. Terus Allah itu hidup. Ya, berarti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus Allah itu sama basar, melihat, mendengar. Inna Allah wasami'um basir. Terus Allah itu berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, ada semua dalilnya dalam Al-Qur'an. Sifat 20 itu. Nah, terus yang apa lagi? Roh Kudus. Roh Kudus dalam Al-Qur'an, nazzala ruhul qudus min rabbik. Itu Jibril. Nama Jibril dalam Al-Qur'an itu bisa ruhana, fa arsalna ilaiha ruhana, Jibril. Terus ada juga Jibril itu diberi nama Sadidul Quwa. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu Sadidul Quwa, Jibril. Juga roh kami yaitu fa arsalna ilaiha ruhana, Jibril. Atau Ruhul Amin, Jibril. Jadi Ruhul Kudus, nazzala Ruhul Kudus, Jibril. Terus apa lagi? Kenapa 3 kali kalau wudu itu sunnah? Apa? Berkumur 3 kali sebelum wudu, terus menghirup air, berkumur, itu sunnah. Ya, karena kalau cuma menghirup 1 kali ya kurang bersih. Itu cuma sunnah dalam wudu, tidak dilakukan. Aku jawab yang tauhid ya, Ustaz Tata. Aku jawab yang Bang Erben. Jadi kata Bang Erben tadi, di mana tertulis aku adalah Allah, Allah yang tauhid. Alhamdulillah nggak ada tertulis begitu Bang Erben, karena kalau ada tertulis begitu artinya aku adalah Tuhan yang terkonsep gitu. Sorry to say Bang Erben, Tuhan kami itu bukan Tuhan yang bisa dideskripsikan apalagi dikonsep-konsepkan gitu ya. Jadi di dalam Islam itu apa yang Allah katakan tentang dirinya itu yang kami imani, tentang dia itu satu-satunya Tuhan dan dia tidak seberanak, tidak diperanakan dan tidak setara dengan apapun, itu dia sampaikan loh. Tapi ya kata-katanya nggak mungkin lah seperti yang Bang Erben inginkan, karena Al-Quran bukan kitab pesanan, requestan seperti yang Bang Erben inginkan. Dan itu dulu ya jawaban dari saya ya. Monggo Bang Zuma, silakan waktunya. Oke, baik. Jadi Ruhul Kudus di dalam Al-Qur'an itu adalah Jibril, seperti yang diterangkan oleh Adinda Tahta. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini siapa? Diterangkan lagi di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwal li Jibril. Berarti Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Itu poin terakhir dari Al-Qur'an, bahwa malaikat yang disebut Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Datanya ada. Kemudian mengenai sifat 20, itu sudah sangat jelas di Al-Quran. Disebut wujud di dalam surah As-Sajdah, disebut kidam di dalam surat Al-Hadid nomor ayat 3. Kemudian disebut baka di surah Ar-Rahman ayat 26 dan seterusnya. Nah, semua sifat-sifat itu diterangkan di dalam Al-Quran. Jelas ada datanya, ada dalilnya. Nah, terus kemudian mengenai wudhu itu sudah jelas, itu adalah sunnah. Disunahkan 3 kali. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Silakan. Nah, tunggu, surat Al-Anbiya itu di ayat 92 ada itu umat tauhid. Tulisannya ada tauhid, itu ada umat tauhid. Itu ada tulisannya di situ ya. Jadi tertulis tuh kata-kata tauhid. Nah, kalian Trinitas kagak ada tertulis di kitab kalian. Kalian beriman gitu. Kan lucu. Kalian minta kepada kami tertulis tauhid, saya kasih itu. Umat tauhid ada tulisannya. Ahad juga ada, kalau Tuhan nyatakan diri satu ada. Nah, di kitab kalian enggak ada Yesus bilang bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, enggak ada. Ibrahim enggak pernah bilang kalau Roh Kudus adalah Tuhan. Bahkan Teofani di dalam kitab kalian kenapa enggak jadi pribadi lain? Bukankah itu penjelmaan Tuhan? Kenapa cuma Yesus yang jadi pribadi lain dengan Roh Kudus? Itu tiang api sama yang seperti api menyala-nyalain di Teofani dan malaikat yang berteofani, kenapa enggak jadi bagian Tuhan juga? Enggak adil kali kalian ini. Jadikanlah semuanya itu pribadi Tuhan kalian. Lanjut Bang Zuma, terima kasih. Halo, Ibu Rifa, boleh berbicara? Jangan dulu Bang Dali, nanti ini kita lagi diskusi. Nanti ini ada tim ini. Jangan dipasang, jangan jalankan waktu saya. Jangan diin dulu Bang Dali ya, nanti selesai dulu. Lanjut Bang Zuma. Udah, semua udah terjawab. Allah kalian itu maha kuasa enggak? Jelas maha kuasa. Kenapa Allah kalian enggak pernah jadi manusia? Karena maha kuasa dia. Karena dia maha kuasa. Oke. Kenapa dia enggak pernah berbicara langsung kepada Nabi? Karena manusia tidak mampu mendengarkan suara. Sebentar. Kayaknya kita harus atur waktu nih. Ya, atur waktu dulu nih. Karena bingung ya. Oke. Apa saya jadi moderator aja Bang Zuma sama Ustaz Tata jadi peserta gimana? Saya bingung juga kalau enggak ada. Uni Ripa moderator, saya ganti Uni Ripa ya. Mana lebih berkuasa yang bisa menghadirkan firman-Nya dari manusia dengan enggak pernah ngomong, enggak pernah dengar suaranya? Ya, kita kasih 5 menit dulu dah. Kita set dulu 5 menit.
Enggak, selesaikan dulu Pak Antoni. Jangan ini dulu, cocokkan dulu dengan Pak Antoni. Tadi udahlah tentang kesetaraan. Enggak, kita beda, sekarang berbeda pendapat lagi nih. Enggak, kita selesaikan aja. Kami aja kompak juga nih. Oke Pak, saya selesaikan. Kalau Umi Rifa jadi moderator, cukup jadi moderator, jangan tambah-tambahin. Bentar. Saya belum jadi moderator. Enggak, belum. Jangan nangis. Oke, saya ambil alih moderator ya. Enggak. Enggak boleh ya? Oke, waktu saya dijalankan. Boleh. Ini Bang Erben pula bilang enggak. Ini apa? Enggak usah jadi moderator lagi. Oke, tadi aja. Ini tadi ini enak kali kalian di Muslim ya, dijamu dengan senikmat Enggak mungkin kalian usah bisa lagi. suka kalian. Dari tadi minta moderator kalian enggak mau. Sekarang udah kita setujui kalian mengubah. Saya jujur selalu Kalian dengan suka-suka kalian. Kalian Suka-suka suka kalian. di sini, betul. Bicara apapun kalian suka Harus ada moderator, Bang, biar tertib. Iya, biar tertib. Tadi kalian enggak mau. Sekarang kalian terpojok Sudah ada mau. solusinya, Mas. Terpojok dari mana, Erben? Kalian jawablah. Mana lebih berkuasa, firman yang enggak pernah menampakkan diri dalam hal apapun dengan firman yang pernah menampakkan diri. Mana lebih hebat? Silakan, Dinda. Waktunya jalankan dong. Jalankan waktunya. Oke, memang di dalam Islam Allah memberi wahyu kepada para nabi. Erben tadi nggak jalan waktunya. Termasuk Yesus ya. Wa ma kana li basyarin ayyukallimuhu la wahyan aw min wara'il hijab aw yursila rasulan fa uhiya ilaih. Jadi apa? Allah tidak mungkin tidak mau bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan 3 cara. Di min wara'il hijab seperti Musa mendengar suaranya Allah dari cahaya api yang keluar dari pohon itu, atau mengirim utusan yaitu Jibril. Waktu habis. Ya, tadi Erben nggak jalan waktunya ini. Enak kali Erben ini di sini ya. Sekarang makanya harus ada moderator. Iya. Pak Antoni, silakan sampaikan sesuatu, Pak. Oke. Kalau nggak ada moderator, hentikan aja diskusi ini. Tidak alah gara-gara moderator ribut, gimana? Harus ada di dalam diskusi dimanapun itu harus ada moderator. Oh, yang dari tadi itu siapa yang nggak mau jadi moderator? Antoni, selesaikan dulu Pak. Antoni. Kita mulai dari 5 menit ya. Enggak, sebentar, habiskan dulu ini 1 menit. Enak kali kalian di Muslim. Maaf sebelumnya Bapak Ibu, ada moderator dari Islam, ada moderator dari Kristiani. Titik. Biar enak. Iya, makanya kalau bisa sering moderator. Bentar, selesaikan dulu ini 54 detik lagi. Pak Antoni, silakan Pak Antoni. Oke, saya jawab ya. Jadi tadi Bang Suma sudah mengklaim bahwa ada ayatnya gitu ya. Begitu juga dengan Bang Tahta. Tapi Bang Tahta belum kasih ayatnya. Ini saya tunjukin ayatnya Al-Baqarah 97. Di sini dikatakan demikian. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa atau kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang beriman. Di mananya di sini dikatakan bahwa Roh Kudus itu Jibril. Saya belum melihat ayatnya. Ini ada di dalam surah Surah An-Nahl 102. Di situ ya, nanti Anda tunjukin ya, Anda tunjukin ke saya. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Ya, nanti Anda tunjukin ayatnya, share screen, tunjukin bahwa itu bukan ada kata Jibril atau gunanya kalau ada moderator, dia bisa tunjukkan. Iya. Enggak, nanti kayaknya nggak bisa kayak gini ya. Dari tadi tuh kayaknya kita nggak kondusif ya. Kita bicara mau ngomong apa, enak kali. Lu Muslim nih luar biasa, lu Muslim ini ya. Ini kalau gitu 2 moderator aja, Kristen moderator 1 orang, Islam moderator 1 orang gitu aja. Nah begitu Bapak, iya benar. Jadi Bang Dali udahlah, Bang Dali mewakili Muslim dan Kristen aja, aku percaya Bang Dali itu dia baik itu kok. Dia Kristen itu, Bang Daliana tuh Kristen itu, woi. Saya pendengarnya. Enggak, saya mau tanya dulu, ini kenapa tadi di awal nggak ada yang mau moderator? Nah itu tadi saya bingung Pak, kenapa kok bisa berabe gitu Pak kan? Atau jangan-jangan kita nggak diilaskan dari awal udah kau dengar. Enggak, bukan begitu Bang Jawa. Sebentar. Ya, Bang Dalian silakan jadi moderator. Sebentar dulu ya. Kalau ini sebentar Bang Jawa. Dia debat begini. Bukan begitu Bang Jawa. Sebentar, saya bicara dulu. Sebentar, saya izin ya. Karena kelihatan Kristen ini bebas sekali di sini. Izin Bang Jawa. Tadi nggak ada moderator itu karena permintaan Erben. Kita mau mengikuti semua kok supaya apa kondusif. Tujuan kita cuma kondusif. Iya, bukan begitu Bang Jawa. Tidak ada moderator. Erben nggak minta moderator. Pura-pura nggak tahu. Kita ulangi nanti. Ada Bang Erben juga menolak moderator. Aku minta kok malah ada moderator tadi. Hanya minta pembagian waktu. Bukan, kalian punya mulut. Begitu punya mulut ini heran aku. Kalau begitu biarkan saya moderator, boleh nggak? Jangan Hendi. Hendi ikut debat saja. Oke. Itu kalian berarti kami diskusi sesuai dengan otak kalian aja, kalian atur-atur ini kalian nih. Tadi di awal saya sudah minta moderator. Nggak mau diatur, masa saya nggak boleh jadi moderator? Tadi katanya nggak usah. Itu kan moderatornya yang punya Muslim di sini kok kalian. Kita yang punya Zoom kok, masa dia ngatur kita? Halo. Gini moderator dari Kristen dari Islam deh udah begitu. Nanti dia bilang. Ayo Bang Andi. Ayo, baik. Tuh Bang Dali itu dari Kristen tuh. Aku mau. Ya, silakan Bang Dali, bagaimana formatnya? Waktu berapa? 55. Oke, dipersilakan dari grupnya Ibu Rifa dulu ya. Kami yang bertanya, ya. Kalau jawabannya 7 menit.
Bertanyanya 5 menit usul. Arjuna ini siapa sih kapasitasnya di sini kutanya sekarang? Peserta, moderator, atau yang punya Zoom? Jadi sudah deal Bapak Ibu, waktunya berapa biar Andi di sportif? sini, Bang Andi di sini dia yang apa Zoom di sini membernya Zoom, terus dia juga 5 menit, Pak. moderator. 5 menit, 5 menit. Apa Yon di sini Yon? Saya itu mengalah loh dari tadi, saya mengalah. Kalian luar biasa Sabar. kalian Kristen ya, Kok sabar Muslim kali kalian suka sahabat-sahabat saya. Padahal ajaran Iya. saya selama ini jangan sabar kepada musuh Tuhan. Halo Bapak. Kasihlah musuh kalian. Ya, silakan Ini- lanjutkan Pak Dalihan, Ya. silakan. Ini berapa dealnya berapa? Harus 5 menit, 5 menit. harus Nah, tuh, sepakat 5 menit, ya, 5 jangan menit ya. dipotong-potong ya. 5 menit dari sekarang, mulai dari grup Ibu Ripa dipersilakan. Ya, kami sekarang udah ada timernya muncul. Oke, ini pakai stopwatch biar deal. Jangan, nggak percaya kalau pakai stop buat Bang Dali. Lihat kan aja timernya. Mana timernya tadi? Saya oke, saya cam ya, saya cam ya. Dikeluar lagi Nal, timernya Nal. Saya cam ya. Enggak, silakan timer di share screen aja biar kelihatan. Oke. Bentar Halo Bang Bapak ya. Dali. Oke. Bukan, Bang Dali bukan itu pakai Mas. manual. Nah, gitu Bang. Gitu Bang Dali. Di share screen Bang Dali teman-teman ini yang luar tadi. biasa dia loyalitasnya di Tadi yang punya Baik dia ini Bang Zuma, kenalkan Bang Dali ini Bang Zuma. tadi yang punya Iya. share screen ya, silakan. Ya, ini share screen-nya nongol lagi ya. Baik. Tunjukkan waktunya. Ya, tunjukkan waktunya. Aduh salut aku sama Bang Dali ini. Tunjukkan waktunya, setelah ada waktunya bagian muslim yang bertanya. Yang bertanya menurut permintaan teman Kristen 5 menit, yang menjawab 7 menit. Gak apa-apa, silakan. Nggak masalah lah, Nggak kami, masalah. kami sabar kami ini. Oke, kasih 5. Yang dua-dua, ada 5 ada 7. Bisa nggak? Jadi 5 menit bertanya, 7 menit menjawab. Begitu nanti sebaliknya. Supaya kondusif. Jadi Dinda udah Rifa dan siapa? Dinda Tahta, satu pertanyaan aja kita ya. Iya, lanjutlah Bang. Situ aja terus kita. Nah, oke, ini 5 dan 7. Sebentar baru di reset. Udah siap 5 dan 7? Nah, ini saya pantau ya. Iya Bang, sebentar Bang Dalilan ya. Oke. Oke, 5 dan 7 muslim bertanya 5 menit dipakai, teman Kristen menjawab 7 menit dipakai. Monggo, silakan. Oke, baik. Saya mulai pertanyaan. Yesaya 55 nomor 11 menerangkan begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Pertanyaan saya, firman yang keluar dari mulutnya Tuhan ini, apakah di situ ada anak Maria, Yesus? Silakan. Bisa langsung dijawab, Bang. Teman Kristen boleh menjawab, setelah menjawab timer Oh, jalan. nggak harus habis ya waktunya 5 menit ya? Enggak usah, TikTok. Oh iya, oke. Langsung Kalau jawab. bisa full Pak, seperti biasa Pak, full. Oke, Pak. Jawab aja supaya berkembang kita punya materi. Nah, Saya kita tanya TikTok Yesaya aja. 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kukehendaki itu berhasil. Pertanyaan saya, biasa apakah TikTok Yesus suka ngatur, terlontar Pak. dari mulut Tuhan? Silakan. Berarti dengar. Pertanyaan ini dengar nggak sih, Pak Antonius? Didengar nggak? Ya, jawab aja Pak Antonius. Ya, oke, langsung jawab. Kalau Anda menjawab, timer berjalan. Silakan. Oke, silakan. Iya, Pak Erben atau saya yang jawab, Pak Erben? Bagi-bagi aja. Silakan Pak Kaisar sama Bro Antoni, silakan. Ya, terus terang saya belum paham dari pertanyaannya Pak Juma ya, apa yang terlontar dari Oke, baik. Yesus Anda katakan adalah firman yang menjadi manusia. Sekarang pertanyaan saya, Yesaya 55 nomor 11, Tuhan mengatakan segala firman yang keluar dari mulutku, ya tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang saya kehendaki itu terlaksana. Pertanyaan saya, ketika Tuhan berfirman pada masa perjanjian baru kepada Yesaya, apakah Yesus yang terlontar keluar dari mulut Tuhan? Silakan. Oke, pertanyaannya Perjanjian sebentar. baru kepada Yesaya maksudnya gimana? Iya. Ya, silakan, Pak Ya, supaya Anda bisa buktikan bahwa Yesus Oke. bukan firman. Oke. Silakan. Jarak Yesaya dengan kehadiran Yesus itu ratusan tahun. Artinya orang yang bertanya ini tidak tahu kronologi sejarah. Berarti Yesus bukan firman ya? Kau dari tadi kalau nggak ada rem di situ nanti pinjak dari sini beritahu kau. Jawab Bro kayak apa? Gak bisa jawab nih ya. Lanjut. Oke, jadi di Yesaya dengan Yesus itu jaraknya ratusan tahun. Jadi ketika Allah berfirman di Yesaya, Yesus belum hadir sebagai manusia di situ. Itu Jadi masih dia firman. sebagai apa? Dia masih sebagai firman di dalam diri Allah. Ada datanya bahwa Yesus di situ yang di dalam diri Allah? Iya, buktinya Yesus baru hadir di kitab Yohanes. Sebentar, stop dulu. Sebentar Bang Juma. Kalau Bang Juma bicara, sebentar, saya mau adil di sini. Kalau Bang Juma bicara, mohon timernya juga jalan ya, biar Kok nggak adil. dijalankan? Jalan, harus jalan kok. Makanya jangan Oke, TikTok kayak gitu. Ini si Juma ini tukang kacau. Emang harus TikTok Enggak sih, enak tapi TikTok gitu. Kalau enggak kami Wah, itu dengan timernya Bang kok cari Erben, waktu saya Bang nggak Andi. habis. Nggak bagusnya kalau jawabannya belum Aduh, selesai. Arjuna kalau ini TikTok. kayaknya mau jadi pemilik Zoom kayak gini. Bang Arjuna nggak usah. Oke, waktu saya dijalankan Bang Andi Ya. sampai saya selesai bicara. Ya, Saya itu. mulai. Anda mengatakan jarak Yesaya ke Yesus itu ribuan tahun. Berarti Yesus itu adalah oknum baru. Yang dikatakan oknum baru itu adalah ciptaan. Sadarkah Anda bahwa Yesus itu adalah oknum baru? Jawab. Iya. Stop. Ya, lanjut. Oke, Erben silakan Erben atau saya yang jawab dulu atau Erben dulu? Terserah, bagi-bagi aja lah.
Oke, saya dulu deh ya. Aja bro, sambar. Ya. Ya, jadi ini pertanyaan Bang Suma, apakah Yesus terlontarkan ini pertanyaan yang aneh dan tidak relevan ya, karena memang pengertian Yesus sebagai firman Allah itu bukannya berarti bahwa Yesus itu adalah ucapan verbal. Jadi Yesus itu adalah firman Allah, dia adalah pribadi Allah, dia adalah dia adalah hikmat Allah gitu loh. Ya, jadi tidak berarti bahwa firman Allah itu harus dalam bentuk ucapan. Jadi bahwa ucapan Allah itu berarti Yesus terlontarkan, tidak seperti itu. Gitu pengertiannya. Oke, silakan Bang Erben. Stop. Ya, dipersilakan. Ganti timer. Gimana temanmu Kristen udah menjawab? Halo oleh Erben. Kalau udah ya lanjut. Aku ya duluan. Ya, silakan. Timer jalan. Ya, pertanyaannya tadi si Bro Zuma itu bagus. Aku mau menjawab bahwa untuk kemanusiaan Yesus itu memang kan kami mengakui bahwa Yesus itu memiliki dua kodrat. Dia adalah Theanthropos, dia adalah manusia Allah. Firman itu bukan Allah. Firman itu bukan manusia. Jadi kemanusiaan Yesus itu baru ada diambil dari rahim Maria. Kami pun mengakui bahwa kedagingan itu hasil dari ciptaan. Karena manusia adalah ciptaan. Tetapi kita Kristen itu mengimani bahwa kodrat manusia, kodrat Yesus itu yang awalnya adalah Allah, semenjak kekal adalah Allah. Dia mengambil kedagingan dari rahim Maria, Lukas 2 ayat 42. Itu bro. Kurang lebihnya demikian. Oke, masih mau dipakai? Stop waktu, stop. Masih mau dipakai menjawab? Oke, saya kembalikan ke tim Muslim untuk bertanya kembali. Waktu berjalan setelah berbicara. Silakan. Saya menanya Bang Di. Jadi kalau Nabi Muhammad menerima wahyu kan dari Jibril ya. Nah, itu umur 40 ketika diangkat menjadi utusan. Nah, Yesus juga ketika berumur 29, dia mengatakan, apa yang kusampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Kapan dia bertemu dengan Allah? Mendengar. Di mana ayatnya? Saya bertemu dengan Allah, lalu aku dengar apa yang difirmankan, lalu aku sampaikan kepada umatku. Ini di mana? Di mana? Karena kata Erben, Allah bicara langsung katanya kepada Nabi atau kepada Yesus. Nah, Yesus ketemu Allah itu di mana? Berfirman langsung itu Allah kepada Yesus. Silakan, pakai ayat. Oke, stop. Silakan. Oke, diganti. Silakan tim Kristen menjawab. Anda menjawab. Waktu berjalan. Jadi siapa duluan nih? Silakan bro. Silakan. Yesus bilang aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi dia seperti saya bilang bahwa Sang Firman itu semenjak kekal ada bersama-sama dengan Sang Bapa. Dia ada di dalam Bapa. Kemudian ayat lainnya lagi, Yesus berada di hadirat Bapa, yaitu di dalam Bapa. Gitu. Udah, itu aja. Oke, saya tambahin. Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5 kan Anda minta ayat. Di sini dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, jadi Yesus menyatakan bahwa dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Begitu. Kemudian Yesus juga berkata di Wahyu 1 ayat 17, akulah yang awal dan akhir. Begitu. Jadi jelas waktu Yesus dibaptis ada suara langsung dari surga, dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hanya Yesus yang menerima peristiwa demikian. Suara itu disaksikan orang dan ada tandanya. Beda dengan orang lain di tempat yang gelap. Terima kasih. Stop. Stop waktu. Silakan tim Muslim bertanya kembali. Bang Zuma atau Tata lanjut. Oke, kalau kamu katakan itu dasarnya bahwa permuliakanlah aku ya sebelum dunia ini ada. Pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Silakan. Stop Muslim, stop waktunya. Silakan. Hari kiamat belum diputuskan. Baru diputusin berarti. Oke, berarti Bapak juga nggak tahu hari kiamat. Oh, Bapak tidak tahu lah. Yesus yang nggak tahu. Kenapa Yesus nggak tahu? Jawab. Bapak belum memberitahunya kepada Yesus. Nanti akan diberitahu saat Yesus datang kali yang kedua. Dan saat itulah orang yang tidak percaya kepada Yesus dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu orang Kristen bersyukur bahwa Yesus menjadi hakim di akhir zaman. Tidak lagi kami mengikuti orang yang dihakimi. Cukup. Oke, saya tambahkan ya. Ini saya menjabarkan apa yang Pak Erben jabarkan. Jadi kenapa Yesus tidak tahu? Karena Yesus itu sedang berkenosis. Ya, dia sudah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Itu tercatat di Filipi Filipi berapa saya lupa. Filipi pasal 2 ayat 11. Ya, ayat itu. Jadi Yesus berkenosis, dia setara dengan manusia. Jadi pada saat itu Yesus membatasi diri keilahiannya. Jadi salah satunya itu menjawab kenapa Yesus mati dan juga menjawab kenapa Yesus tidak tahu tentang hari kiamat. Dan ini juga menyambung pernyataan Erben. Artinya sebagai manusia dia belum diberitahu dengan dengan keterbatasan dia sebagai manusia dengan kenosisme dia tidak mengetahui dan dia belum diberitahu oleh Allah. Oke, terima kasih. Sisa 2 menit lagi ya, Kristen ya. Stop, silakan tim Muslim. Saya sedikit dulu Bang, masalah kenosis. Silakan. Itu katanya Tuhan telah mengosongkan diri, maksudnya logos atau firman itu mengosongkan diri. Jadi ketika dia menjelma mengosongkan diri, berarti Tuhan bingung dong telah Yesus jadi kan kosong tuh. Lanjut. Oke. Dijawab.
Ya, saya ya, pengertian pengosongan diri itu bukan seperti itu ya, itu kan persepsi Anda yang sedang memahami sebagai mengambil analogi di dalam manusia ya. Artinya mengosongkan diri kenosis di sini artinya dia telah membatasi dirinya, membatasi kuasanya gitu loh. Ya, membatasi kuasa ilahinya. Jadi pada saat dia jadi manusia, dia kuasa ilahinya dibatasi. Itu yang disebut dia yang tadinya setara dengan Allah, dia membatasi dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan. Itu pengertiannya begitu gitu loh. Ya, Oke, silakan. tunjukkan data-datanya mengosongkan diri sama dengan membatasi. Terima kasih. Bang Tuma lanjut. Dijawab aja dulu pertanyaan Bu Ripa. Itu ada di Pertanyaan Filipi. dijawab dulu. Oke, dijawab dulu pertanyaan Bu Ripa, silakan. Itu ada di Filipi 2 ayat 6-8 yang berbunyi demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia menjelaskan ya, mengosongkan diri ini berarti menjadi seorang hamba sama dengan manusia gitu. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkannya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, silakan. Oke, stop. Silakan tim Muslim bertanya kembali. Lanjut Bang Tuma. Ya, jadi ya kita mendengarkan bahwa Yesus itu bukanlah firman, itu fakta ya, tapi Yesus itu adalah ciptaan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, di mana diterangkan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Tuhan itu firman, firman itu bisa berubah menjadi makhluk. Silakan. Daniel 7 ayat 13, silakan dibuka. Nah, saya mau menambahkan tadi pertanyaan dari Riva ya. Itu perlu dielaborasi nggak? Karena kelihatannya masih bingung nadanya. Waktu terbatas, Untuk jawaban Zuma itu Daniel 7 ayat 13. Elaborasi aja, Bro, karena mereka juga elaborasi. Jadi begini, Yohanes 1 ayat 14, firman 59 itu detik lagi ya buat Kristen, 59 detik lagi. ya jangan dipotong dong makanya. Ya, jadi Daniel 7 nomor berapa? Nomor 17. 13, Bro. Ya udah, silakan lanjut Bro Kayapas. Ya, jadi Yohanes 1 ayat 14 ini untuk Riva ya. Firman itu menjadi manusia. Di situ sebetulnya kalimat yang dipakai adalah eugeneto. Eugeneto itu artinya firman itu masuk ke dalam daging. Yang saya bilang tadi masuk ke dalam buah rahim Maria. Makanya Yesus itu hanya memiliki satu roh dan rohnya itu memakai sifat kemanusiaan yang mengikuti daging tersebut. Artinya bukannya seperti langsung mengosongkan diri, tapi memang karena dia memakai kemanusiaan, memakai daging, otomatis roh itu juga, roh itulah yang mengosongkan dirinya. Penjelasannya demikian. 10 menit lagi. Nggak usah dihitungkan Pak, ya udah lihat kok di layar. Ya. Masih mau dipakai? Bang Zuma atau saya sedikit mungkin Bang Zuma? Lanjut tim Muslim bertanya. Ya, jadi tadi saya menanggapi Pak Antonius dengan mengosongkan diri ya. Siapa namanya Kayapas, bukan tentang dia berubah bagaimana apa dia menjelmakan diri masuk ke dalam badan Yesus, bukan. Tapi itu kan pernyataan di kitab kalian bahwa dia mengosongkan diri. Mengosongkan diri ini di mana tertulis bahwa itu artinya membatasi. Maksud saya penjelasan itu dari mana? Kalian pakai eksegesis apa gitu ya. Itu, tapi ya sudah lah ya dari jawab Antonius juga walaupun dengan dalil yang tetap saja sama mengosongkan diri gitu ya. Itu bahasa Indonesia ya, mengosongkan diri. Itu aja tentang Daniel 7 ayat 13 ya. Kami terima ayat ini ternyata Papa bisa menua ya karena terlihat lanjut usia Papa itu. Jangan-jangan Papa bisa ya terima kasih. Lanjut Bang Zuma. Ya, jadi di dalam Daniel 7 nomor 13 itu nggak ada Tuhan itu firman menjadi manusia, nggak ada ya. Jadi nggak nyambung. Jadi intinya bahwa Yesus itu bukan firman, Yesus itu adalah ciptaan. Ada Bapak, Yesus ada firman, ada Bapak. Aku tanggapin ya 9 detik. Silakan tunjukkan Ya, Yesus stop, firman di mana. Kalau lihat Waktu Muslim stop sebentar, waktu Muslim stop. Silakan dulu. waktu. Ya, stop dulu. Soalnya. Ya, Jadi silakan. Yesus dijatuhi hukuman oleh Kayafas saat dia Dijalankan menjelaskan- dulu sebentar, waktunya jalan ya, lanjut. saat Sorry. dia menjelaskan tentang Daniel 7 ayat 13 kepada Kayafas, di mana Mesias tersebut datang dalam bentuk awan-awan dalam manusia. Waktu habis, Dalam waktu awan-awan. habis stop, kita harus adil waktu Dan habis. terjadilah penyaliban Waktu habis. Saya kembalikan ke tim Muslim berbicara pakai waktunya 2 menit 8 detik berbicara Lanjut, apa Bang saja. Zuma. Silakan dipakai waktunya. Oke, jadi tadi datanya sudah jelas ya. Yesus itu tidak pernah terlontar dari mulut Tuhan. Berarti Yesus itu bukan firman, tapi dia itu adalah ciptaan. Data Yesus ciptaan sudah diterangkan tadi. Kolose 1:15, Wahyu 5, Wahyu 3 nomor 14, Filipi 2:5, 1 Timotius 2 nomor 5, Yakobus 3 nomor 9. Yang benar itu adalah apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an tentang Yesus, bahwa dia adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah yang mengajarkan kepada Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Itu yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Bahwa ketika Yesus ini diutus kepada Bani Israel, dia katakan bahwa Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Ya, dia katakan bahwa aku ini adalah utusan Allah, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu diterangkan di dalam Yohanes 6, Yohanes 7, Yohanes 8, Yohanes 11, Yohanes 12, Yohanes 15, 16, Yohanes 17, Yohanes Lukas 4 dan seterusnya. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yang dikatakan utusan Tuhan sudah pasti bukan Tuhan. Dia adalah ciptaan Tuhan. Pada saat Gabriel datang kepada Maria bahwa mengabarkan tentang kehamilannya, Yesus juga belum ada di situ. Dia belum tercipta menjadi manusia.
Silakan yang lain lanjut. Oke, saya Ada sedikit Bapak, tentang Daniel ada 7 Bapak. ayat Yang 13. lain jangan Nanti diganggu Bang dong. Dali moderator, Bang Dali moderator lah, jangan bukan mendebat. Daniel 7 ayat 13 dari Kayafas akan saya persembahkan untuk Pak Antonius yang ngaku-ngaku tauhid. Di situ saya bacakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang satu ya seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Jadi Pak Antonius jangan ngaku-ngaku tauhid ya. Tuh Tuhan Anda ada dua, yang satu udah lanjut usia, yang satu anak. Ya, yang lanjut usia itu apa pernah muda ya Pak Antonius? Tolong jelaskan. Pak Antonius, itu dalil dari Kayafas untuk Anda yang selalu ngaku-ngaku paling tauhid di antara orang Kristen dah ya. Kasih Ustaz Tahta sedikit tuh. Pakai tat. Sebentar, pakai tat 14 detik, 13 detik pakai tat. Mau dipakai? Bang Juma mau dipakai 12 detik? Ya, diterangkan di dalam Yesaya 10 nomor 7 ya. Seorang pun tidak ada yang sebagaimu, tidak ada yang sebagaimu. Seorang pun tidak ada yang sebagaimu. Jadi kalau Habis ada waktu. seorang dianggap Tuhan itu salah. Oke, habis waktu. Oke, Kita reset terima waktu, kita balikan ya. 5 menit teman Kristen bertanya, 7 menit tim Muslim menjawab. Silakan tim Kristen bertanya setelah bertanya waktu berjalan. Silakan dimulai. Saya mau tanya, apakah Allah SWT itu tahu kapan akhir zaman? Sebentar, oke, ya. Oke, Adinda Tanta, silakan Adinda Tanta. Sebentar, ini kan waktunya Kristen ya. Iya. Ini saya mau jawab dulu nih tadi pertanyaan. Sebentar dulu Pak. Nanti sisa waktu baru kita buat untuk menjawab. Kita tanya dulu Pak. Apakah Allah di dalam Islam itu tahu kapan akhir zaman, tanggal berapa, bulan Jalan berapa, tahun belum. berapa? Silakan. Ya, waktunya dijalankan. Waktunya habiskan dong. Sebentar dulu, kelihatan dulu waktunya. Ya. Loh, kok dijalankan terus? Diulang lagi, diulang. Oke, diulang. Oke, diulang pertanyaannya. Waktu berjalan. Apakah Allah SWT itu tahu kapan akhir zaman? Titik. Tahu. Kapan? Stop sebentar melalui moderator. Stop. Kalau saya Ya. jawab kapan berarti bukan hanya Allah yang tahu. Saya juga tahu berarti. Padahal saya bukan Allah. Tanya mana? Ben pertanyaan Allah naik indahu sedikit. ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah pada sisinya saja lah pengetahuan Ini tentang hari pertanyaan kiamat. pasrah ini Bang. Oke. Berarti kalau dia tahu, mengapa dia tidak kasih tahu? Oke, saya jawab. Iya lah. Ya. Jadi kiamat itu memang dirahasiakan oleh Allah. Sebentar, waktunya di stop dulu dong yang Kristen. Waktu dijawab. Loh, kok waktunya Jalan terus ini. Oh, bukan. Yang atas kita, Pak. Aduh, itu jalan. Pak, kita yang bawah, Pak. Bukan. Sebentar, stop dulu semua. Kembalikan waktunya sedikit. Bapak yang di atas, Muslim yang di bawah. Kan 57, Pak. Oh ya, oke. Pak. Aduh, Pak Antonius. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Adinda Tahta silakan. Ya, jadi kalau hari kiamat itu memang goib, dirahasiakan oleh Allah. Jadi Allah tidak menunjukkan tanggalnya, cuma tanda-tandanya. Ya, dalam hadis Bukhari 291 itu ya. 2901 itu ya. Bahwasanya kiamat itu tidak dikasih tahu tanggalnya, tahunnya enggak, cuma tanda-tandanya. Di antaranya apa? Oke, Ad-Dukhan, udah Ustaz. Waktunya nanti habis, Ustaz. Udah, Ustaz. Betul Syamsi, turunnya Ya'juj Ma'juj, ya, turunnya Nabi Isa, itu sebagai tanda. Ya, jadi bukan kapan, tahunnya, bulannya enggak. Tanda-tandanya dikasih tahu gitu loh. Karena goib, kalau dikasih tahu enak dong orang bertobat gitu ya. Oke. Oke, udah Ustaz, waktunya heman-heman Ustaz. Oke, silakan. Yesus juga memberitahukan tentang tanda-tanda akhir zaman, bahkan lebih lengkap daripada yang Allah Anda sampaikan. Artinya, oke, cukup, stop. Ada pertanyaan yang lain? Apa pula artinya? Nggak ada pertanyaan dari tim Kristen? Saya tanggapin dulu yang tadi pernyataannya Pak Juma Monggo, sama Pak Andi. Antonius. Oke, sebentar. Waktunya tolong di stop dulu, saya mau share screen ya. Ya, karena tadi Bang Suma bersikukuh menggunakan ayat ini bahwa Yesus ini harus jalan waktu, Pak. Anda pakai harus jalan waktunya. Ya, bukannya share screen nggak jalan ya? Oke, nggak apa-apa deh. Sambil bicara kan, jalan, Oke, Pak. nggak apa-apa. Jadi Jalan gini ya. waktu. Ini justru ayat Kolose 1 ayat 15 justru mohon maaf saya pakai kata-kata yang sedikit vulgar, menampar sendiri pertanyaan kalian gitu loh. Karena ayat ini justru menjelaskan terbalik bahwa Yesus adalah pencipta. Di sini jelas karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi maupun kelihatan maupun tidak, sehingga maupun bla 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 bla. Dan diciptakan oleh Dia, ya oleh Yesus, diciptakan oleh Yesus untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ini kan tadi saya sudah jelaskan. Jadi ayat ini tidak bisa dipakai untuk Anda klaim bahwa Yesus itu diciptakan. Itu terbalik, justru ayat ini dipakai untuk menggugurkan klaim Anda bahwa Yesus diciptakan. Ayat ini adalah Yesus penciptaan, yang mencipta, dan sejalan dengan Yohanes 1 sampai ayat 3 ya, yang bahwa adalah firman, segala sesuatu diciptakan firman, dan sejalan dengan pernyataan Yesus bahwa aku adalah yang awal dan akhir. Nah, kemudian saya mau menjawab nih pertanyaan Unirifa. Tadi ada anak, ada bapak, berarti ada dua Tuhan. Mohon maaf, itu bukan logika kami, Pak Bu Rifa. Logika kami bukan logika imanen. Ya, Anda kan menghitung dua seperti itu. Nah, sekarang Anda lihat aja waktu Yesus dibaptis, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus. Apakah berarti ada tiga Allah? Tidak ada tiga Allah di situ. Nah, makanya itu yang kami sebut satu Allah. Tauhid. Jadi Yesus menarasikan bahwa Allah itu ehad. Paulus, Anda sendiri mengakui, Paulus juga menarasikan Allah itu ehad. Begitu juga dong. Begitu. Ya, jadi tidak ada ya pengertian seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda mau menanyakan di mana, saya mau nanya. Saya ingatkan ya timer jalan ya, saya ingatkan timer jalan. Lanjut. Ya. Logikanya pertanyaan tadi, logika Bang Suma pertanyaannya apa namanya? Apakah namanya
firman di mana ayat perjanjian lama itu nggak ada hubungan Timer tampil logika. lagi, maaf. Timer Ya, tampilkan lagi. Jadi perjanjian tidak harus ada statement di dalam perjanjian lama karena perjanjian baru itu adalah ilham ya yang menjelaskan apa yang ada di perjanjian lama. Jadi saya menampik logika yang ditampilkan Bang Suma bahwa harus ada statement itu di perjanjian lama. Ya itu hal yang lain. Kemudian tetapi ada di dalam perjanjian lama memang tidak tegas-tegas di situ dikatakan firman menjadi manusia, tetapi dikatakan bahwa Allah gitu. Allah secara tidak langsung yang menjadi manusia gitu ya. Itu ada di Yesaya 9 sama Maleaki. Ya itu ada, nanti saya bisa tunjukin ayatnya. Udah Pak, bertanya aja waktu kita supaya ada. Oke, sekarang kita bertanya. Yang tadi saya balik lagi bertanya tentang Roh Kudus. Ya karena tadi saya belum merasa dijawab. Karena tadi semua ayat-ayat yang Anda kasih itu, saya udah pernah baca sebelumnya. Dan itu saya tahu kata-kata Jibril atau Roh Kudus ada dalam tanda kurung. Di dalam terjemahan Departemen Agama, itu artinya di dalam teks aslinya tidak ada. Itu artinya sifatnya tafsir. Jadi itu yang saya bilang tadi exegesis. Saya butuh ayat yang menyatakan langsung begitu. Oke, silakan yang lain. Oke, saya mau bertanya. Ya. Ada ayat di Quran dikatakan penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam di sisi Allah. Adam dicipta di sisi Allah, tapi Maria di dalam rahim Maria. Gimana itu? Di mana persamaannya? Jelaskan. Stop. Oke, stop waktunya. Tim Muslim menjawab, silakan. Baik. Silakan. Di ayat itu diterangkan sama-sama dicipta dari tanah. Adam dicipta dari tanah, Isa dari tanah gitu. Betul. Pintar. Jadi tanah itu masuk ke dalam rahim Maria gitu. Oh enggak seperti itu. Sekarang berarti nggak sama dong. Stop dulu. Bang Erben bertanya aja dulu. Stop dulu. Sama. Ya, Bang Jasadnya Yesus itu berasal dari saripati yang dimakan oleh ibunya, dan itu semua berasal dari tanah. Oke. Setahu saya saripati itu masuk ke dalam perut mengolahnya. Kalau bisa melalui moderator dong. Masuk. Melalui moderator biar saripati tidak masuk ke dalam rahim, tapi saripati diolah di pencernaan. Oke, stop. Gitu loh. Stop. Oke, ya silakan menjawab. Bertanya. Udah pas tadi tuh. Ya, silakan. Oke. Tadi ada sedikit dari Saripati Bapak ya. Saripati ya Bapak Bang ya. Dali dari moderator jadi Bang Dali moderator sama saya. Silakan lanjut. Bang Dali ini nggak konsisten, nggak tahan juga. Silakan tim Muslim menjawab. Waktu berjalan, monggo. Ya, apalagi pertanyaannya Erben? Stop. Bagaimana Allah kalian menciptakan langit dan bumi? Bagaimana dia menciptakan Adam? Coba jelaskan. Hanya dengan mengatakan kun ya. Ya, selesai. Oh, berarti Allah yang menyuruh malaikat mengambil tanah ke bumi dari berbagai jenis itu kun fayakun ya, yang ditiupkan rohnya mulai dari kepala di semuanya gitu ya? Ya, oke, terima kasih. Mantap. Tidak terjadi. Saya jawab. Silakan. Lanjut, Waktu saya stop. Sebentar, enggak usah Erben yang ngatur, saya yang ngatur. Ya janganlah orang dijalankan gimana? Makanya nanti saya nyuruh stop. Gitu loh. Ya silakan dijawab. Jadi persamaannya Isa dengan Adam karena memang ada ayatnya ya. Ini masalah Isa indalah masalah Adam sama dengan Adam. Maksudnya apa? Kalau Adam dalam ayat 15 ya, ayat 29. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maksudnya apa? Summa qala lahu kun fayakun. Jadi ketika sempurna Allah membentuk Adam, lalu kun apa? Hidup gitu. Sama dengan Isa. Fa idza sawaitu kalau Isa ini wallati asana farjaha fa nafakhna fiha min ruhina. Nah, di situ ketika Allah mengutus Jibril, hamil. Nah, kun kan sama. Jadi sama dengan kun. Kalau Adam hiduplah setelah dari tanah kun hidup. Kalau Maria, Isa, kun hidup. Nah, sama dengan kalimat kun. Makanya diciptakan dengan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dengan kalimat. Gitu loh. Oke. Pertanyaan saya yang benar penjelasanmu atau ayat Qur'anmu? Stop. Al-Qur'an barusan Al-Qur'an. Jangan TikTok begitu, tunggu dulu. Erben bertanya dulu waktu jalan. Jangan disambung karena berjalan. Bentar dulu. Erben bertanya waktu jalan. Silakan Erben bertanya. Iya. Oke. Apakah yang betul perkataanmu atau ayat Qur'anmu? Kalau yang betul Qur'anmu, tunjukkan ayatnya, datanya. Terima kasih. Stop. Sebentar, Ustaz Tata menjawab. Waktunya berjalan, silakan. Oke, untuk Adam itu ayat 38, ayat 32. Boleh di-share? Nah. Oke, stop. Saya screen. Al-Quran surat berapa bisa di-screenkan? Ayat 38, 72. Oke, ditunjukkan supaya saya belajar dari kalian. Surat berapa, Ustaz? Ayat 38, 72. Ada yang bisa bantu nggak? Saya screen. Saya sih bisa terbingung Bang. Yang lain silakan. Karena kan Quran ini kan kitab yang sempurna. Quran surat apa itu tadi? Quran surat Sad ya? Sad ayat 72 ya? Iya. Sad 72. Sad 72. Ya, ini saya moderator cuma meluruskan aja. Silakan ditampilkan dulu. Quran Sad 72. Coba baca artinya. Ini tema siapa nih? Gak apa-apa, jalankannya aja. Faida sawaituhu, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, wa nafakhtu fihi. Ya. Lalu apa?
kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku. Oke, sudah terjawab. Oke, terus Sudah yang Isa ayat 2191. Saya pos dulu waktunya. Ya. Oke. Kembali ke waktu aja dulu. Jawabannya udah dijawab kok tadi. Kembali ke waktu. Timer. Oke. Timer. Bentar. Sabar ya. 2191. Sebentar Bang Erben, sebentar. 2191. Oke, Bang Erben silakan bertanya lagi. Silakan. Oke, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami dan kami jadikan dia dan anak tanda yang besar bagi semesta alam. Jadi Isa itu bagi semesta alam loh bro di ayat ini. Terima kasih pertunjukan ini. Haleluya. Sebentar, jangan dijawab dulu, Cak. Jangan dijawab dulu. Oke, ya. Erben sudah. Isa itu rahmat bagi semesta alam. Jadi ditiupkan ke dalam rahim, ke dalam perjaha Maria. Adam itu ada di perjaha nggak ditiup? Cukup. Nah, tadi Oke, stop, sebentar. Siapa ibunya Adam? Jangan Kalau ditiup ditiup dulu dong perjaha. begitu. Gimana waktu mau diatur? Erben udah selesai bertanya? Udah. Ustaz Tata menjawab, waktu berjalan. Jadi di situ kalau yang Isa itu wallati asona farjaha fanafahna fiha min ruhina sama. Ya, yaitu dan ingat kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami. Ciptaannya sama dengan tadi Adam itu. Fanafahna fihi. Itu persoalannya. Baik, Erben masih mau bertanya? Waktu jalan. Penciptaan Adam itu parjaha siapa yang ditiup? Stop. Diulang pertanyaannya. Waktu tidak jalan, diulang pertanyaan. Rahim siapa yang ditiup waktu menciptakan Adam? Parjaha siapa yang ditiup? Kan penciptanya sama. Nah, ya kalau Adam kan ketika sempurna kejadiannya waktu jalan. Tiup roh. Berarti hidup dia. Jangan di TikTok Erben. Ya stop, Tata stop. Erben bertanya waktu jalan. Berarti tidak sama dong. Di mana kesamaannya? Sama di tiup roh itu. Jangan jawab, jangan TikTok. Biar waktu kita bisa hitung. Oke, sudah. Erben buat pertanyaan dong. Silakan. Jadi, saya mau katakan penciptaan Adam itu disuruh malaikat. Ada sampai 3 kali diambil tanah dari berwarna-warna. Tapi Isa tidak seperti itu. Artinya tahta ini sudah menyangkali ini ajaran sorry, Tuhan moderator sendiri. yang ambil alih Anda nggak bertanya, Anda berpendapat. Ya sudah, aku kan berpendapat. Pokoknya aku habiskan waktuku. Karena dari tadi jadi Anda nggak bertanya. Iya, saya nggak bertanya, menghabiskan waktu. Iya, jadi Ustaz Tahta ini udah lebih hebat dari Quran, udah lebih hebat dari para ulama. Hai kalian para umat muslim, jangan lagi percaya kepada yang lain. Tahta aja kalian ikuti. Amin. Stop, habis. Silakan tim Kristen diam. Masih ada 3 menit 18 detik untuk tim muslim habiskan bertiga. Monggo. Saya sedikit lah dulu ya. Tadi saya mau menjawab pernyataan Bro Antonius yang mengatakan Tuhan itu imanen transenden bla 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 lah ya. Dan tidak dua itu udah jelas, yang satu tua, yang satu anak. Bentuknya aja udah beda. Itu mau bilang itu transenden imanen Tuhan. Anak kejebak di dalam daging, Tuhan Bapa terjebak dengan dosa anak manusia hingga menurunkan firman-Nya jadi manusia. Terima kasih, lanjut Bang. Oke. Ya, jadi ketika diterangkan dalam Al-Qur'an inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, yang ada kesamaannya di sini adalah sama-sama diciptakan. Adam diciptakan, Isa juga diciptakan, berhenti menyembah ciptaan. Nah, kesamaannya seperti yang saya terangkan tadi di situ, summa qala lahu kun fayakun, kemudian dikatakan turabin. Jadi dari unsur tanah, ya, Yesus itu unsur tanah. Lalu kemudian ketika diterangkan dalam surah 1 ayat 72 jelas diterangkan fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qa'u lahu sajidin. Jadi sini terangkan kemudian apabila telah aku sempurnakan ciptaannya, aku tiupkan ruhku. Itu kata Allah. Nah, untuk Adam. Kemudian di Isa juga begitu. Wallati ahsanat farjaha wa nafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Dan ingatlah ketika kisah tentang Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami di dalam tubuhnya. Kami ciptakan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Tuhan bagi seluruh alam. Jadi bukti kebesaran Allah, Tuhannya umat Islam, diciptakannya Maryam tanpa suami bisa melahirkan seorang laki-laki, yaitu Isa alaihissalam. Silakan pindah tahta. Iya, kalau cuma keajaiban, memang di dalam Al-Quran itu Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, Hawa tanpa ibu, Isa tanpa ayah, kita dari ayah dan ibu. Walina ja'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Semua itu sebagai tanda kekuasaannya. Jadi Allah itu tidak cuma menciptakan manusia dari ayah dan ibu saja. Ada yang tanpa ayah, ada yang tanpa ibu. Adam dan Hawa, ada yang tanpa ayah dan ibu, yaitu Adam. Walina ja'alahu sebagai tanda kekuasaannya. Gitu loh ya. Oke, lanjut. Ya, jadi Dinda Rifa silakan. Lanjut, Bang. Oke, jadi jelas ya, Adam itu dicipta dari tanah. Isa juga unsur tanah, kemudian mereka dua-duanya adalah sama-sama ciptaan dan keduanya menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda bukti kebesaran Allah bagi seluruh alam. Jadi dengan adanya Isa yang dicipta tanpa ayah,
bukti kebesaran Allah bagi seluruh alam. Nah, ini kalau tidak dipahami ini bahaya nih. Kalau tidak menganggap bahwa kebesaran Allah akan terciptanya manusia tanpa ayah, malah dianggapnya sebagai Tuhan, itu bahaya. Padahal Al-Quran menerangkan bahwa dengan tandanya Isa, Maryam dicipta dengan proses itu bukti kebesaran Allah. Allah yang maha besar, bukan ciptaannya. Demikian. Oke, terima kasih. Waktu habis semua ya. Sekarang saya kembalikan ke, dalilan ini gimana sih? Katanya moderator tapi mengganggu malah. Iya, gimana Bapak? Itu tadi sudah berganti-ganti berbicara kan, tapi saya lihat waktu aja yang tepat gitu. Enggak, mic Bapak ini pada dalilan ini yang berisik, Pak. Gitu lah. Waktunya closing statement. Oke, sekarang waktunya closing statement. Berapa menit tim Kristen minta closing? Pak dalilan ini mic-nya di mute aja, kenapa ya? Berisik. 7 menit aja Bang. Sudah yang Islam duluan closing statement. Suara saya sudah, mic saya sudah saya kunci loh. Ya, oke, baik. Silakan tampilkan 7 menit saja. 7 menit saja, enggak usah ada 2 timer, 7 menit saja. Oke. Tadi yang memulai opening statement siapa? Pihak Muslim. Muslim sekarang yang mengakhiri closing statement dulu adalah tim Kristen. Ini biar adil. Silakan tim Kristen dipergunakan. Islam, Muslim. Jadi Islamnya yang closing statement duluan. Bagaimana tim Muslim, setuju? Kami nggak masalah, kami nggak pernah takut closing mereka. Nggak pernah cerewet kami ini. Baik, terima kasih. Silakan 7 menit berjalan closing statement buat tim. Aduh, dalilan di mute nape? Aduh, capek deh. Aku minta 2 menit, nanti Bang Zuma dengan Ustaz Tara bagi 2 berdua 5 menit ya. Iya, Mas Dalilan silakan di mute dulu ya. Sekarang 7 menit berjalan tim Muslim untuk closing statement. Monggo. Ya, teman-teman, tadi sudah kita dengarkan bagaimana Bang Erben menjelaskan ketuhanannya dengan Bang Antonius. Tapi saya mendengar mereka tuh berbeda. Tadi Pak Erben waktu diskusi bahkan dengan Bang Handi bilang, Yesus setara dengan Bapa. Tapi kata Bang Antonius itu Tuhan itu tidak ada setara dengan apapun. Tiba-tiba di satu sisi lagi dibilang bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Ini bukan cuma mereka dengan kontradiksi sama mereka, tetapi dirinya sendiri. Pada waktu detik berbicara 2 menit, dia bicara di menit terakhir dan di awal itu akan berkontradiksi. Seperti pernyataan Pak Antonius bahwa Tuhanku satu, aku tuh tauhid loh Ripa, tapi Tuhannya ternyata ada yang tua, ada yang muda gitu loh ya. Itu udah beda Pak Antonius mau dibilang. Dan duduk di samping kanan kiri Papa itu tuh juga udah beda itu. Mana ada duduk di samping kanan kiri Papa dibilang satu, ya kan, kecuali dia pangkuan berdua, ya baru satu dempet gencet gitu ya. Nah kemudian tentang tadi Bang Edmund sempat bertanya sama kami umat Islam, Tuhan kalian Maha Kuasa, gimana dia menciptakan? Dia mungkin berharapnya Tuhannya kami seperti Tuhannya dia yang membuat baju untuk Adam. Ya, itu ada tuh di dalam kitab Kejadian pasal ketiga ayat 21. Saya nggak ngerti nih kalau Bang Erben tidak percaya Tuhan itu bisa menciptakan dengan kata kun, berarti dia mau mengimani di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Sepertinya ini Tuhan menjahit sendiri ya, dicukur sendiri itu kulitnya hewan, dibersihin sendiri, dicuci sama Tuhan, terus dijahitin tuh sama Tuhan biar jadi pakaian. Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa menciptakan dengan kata kun, jadilah. Saya bingung ini dengan keadaan seperti ini. Mungkin Bang Erben pengen Tuhan kami itu seperti Tuhannya dia yang membuat segala sesuatu turun jadi manusia, terus bikin sendiri apa yang mau dia bikin. Dia menciptakan manusia, mungkin dia sendiri yang ngobok-ngobok manusia tuh, ditempel-tempelin hidungnya, ditempelin tangannya, kakinya. Mungkin seperti itu pengennya Bang Erben ya. Sayangnya umat Tuhannya kami tidak begitu ya Bang Erben ya. Jangan sama-samakan Tuhan kita. Tuhan kami Tuhan yang tidak bisa dideskripsikan. Tuhan Bang Erben adalah manusia ya. Terima kasih dan saya selesai. Lanjut yang lain. Oke, jadi kita tenang umat Islam ya. Kalau kita nanti debat dengan Yesus, kita menang. Misalnya, Tahta, kamu mengimani saya sebagai apa? Aku mengimani kamu sesuai apa yang kamu ucapkan, Yesus. Kamu makan utusan untuk Israel saja. Dalam Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 26, KPR 13:23. Semuanya kamu mengatakan utusannya Allah untuk Israel. Bahkan kamu dalam Yohanes 3:43, barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia penyampai firman Allah. Dan kamu ngaku itu dalam Yohanes 12:50. Segala firman yang kusampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa yang kusampaikan sesuai dengan apa yang sesuai firman yang aku dengar dari Bapa. Jadi kamu ngaku itu. Bahkan dalam Markus 6:4, kamu mengaku nabi. Apa salah saya kalau saya mengikuti iman sesuai yang kamu ucapkan? Lalu Kristen ditanya, kenapa kamu mentuhankan saya? Oh, itu karena rumusan. Nah, masa? Karena tadi menjawab Kristen semua rumusan, bukan dalil yang jelas seperti Islam. Gitu. Jadi mentuhankan manusia karena rumusan, Trinitas. Ya, padahal orang Yahudi yang punya kitab tidak pernah ada rumusan seperti itu. Oke, Bang Juma lanjut. Oke, baik. Berbicara mengenai Isa atau Yesus, Isa di dalam Al-Quran menerangkan wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi kita di Al-Quran diajarkan bahwa sosok yang datang tanpa ayah itu mengajarkan kepada Bani Israel bahwa dia adalah Rasul Allah yang mengajarkan firman Allah kepada mereka. Innallaha rabbi wa rabbukum, mengajarkan kepada Bani Israel bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, seirama dengan apa yang diterangkan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes bahwa aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi ketika berbicara mengenai Yesus itu adalah firman, ya, dialog kita pada malam hari ini sudah kita bisa buktikan bahwa penggawa-penggawa dari Kristen itu tidak bisa membuktikan bahwa secara fakta Yesus itu benar-benar terlontar dari mulut Tuhan. Ternyata Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau dikatakan rohnya adalah roh Tuhan,
maka itu akan ketabrak dengan Zakaria 12 nomor 1 yang menerangkan bahwa roh pada diri manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Sementara Yesus dirinya adalah manusia, berarti rohnya adalah ciptaan Tuhan. Dengan demikian, bahwa sangat valid apa yang kita jabarkan pada malam hari ini, bahwa bukan hanya Yesus yang pada mulanya adalah firman. Matahari juga pada mulanya adalah firman. Matahari itu tidak tercipta dengan sendirinya. Matahari itu tercipta berdasarkan apa yang terlontar dari mulut Tuhan. Jadilah terang, maka jadi terang. Jadilah siang, maka jadilah siang. Itulah matahari. Dan alam semesta ini semua pada mulanya adalah firman. Tapi kemudian ketika ada konsep firman yang ada pada diri Tuhan, itulah yang kemudian datang sebagai manusia, itu keliru. Kenapa keliru? Karena sang firman, kalau dikatakan sang firman menjadi manusia, faktanya dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia harus menerima firman lagi dari oknum lain. Berarti dia bukan sang firman yang menjadi manusia, tetapi dia adalah manusia yang berasal dari kehendak, dari firman Tuhan. Itu fakta, itu data, itu akurat. Adapun Yesus adalah firman menjadi manusia, dia adalah Alfa dan Omega, itu adalah konsep. Alfa dan Omega di sini juga kalau kita luruskan, di dalam Wahyu nomor 1, ya Wahyu 1 nomor 1, di situ diterangkan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Berarti Yesus hanya menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 diterangkan ketika dia dituduh menyetarakan dirinya dengan Tuhan, apa yang dia katakan? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Sekiranya Yesus naik ke bukit yang paling tinggi mengatakan, wahai seluruh manusia, dengarkanlah aku. Aku ini adalah Tuhan, aku inilah Bapa, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka orang yang punya akal akan mengatakan, dia sedang menyampaikan firman Tuhannya, bahwa Tuhannya itu tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Yesus menerangkan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan di dalam Yohanes 17 nomor 4, makananku adalah melaksanakan segala perintah Tuhan untuk aku laksanakan di atas muka bumi. Jelas. Juga dia mengatakan bahwa ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Yaitu aku bersaksi bahwa tentang pekerjaan yang aku lakukan, itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku lakukan. Dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Pekerjaan itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Oke, habis waktu. Terima kasih. Makasih, silakan diriset waktunya 7 menit. Aku dulu ya, 1 menit, bro. 7 menit. Oke, silakan. Teman Kristen menghabiskan waktunya 7 menit. Silakan, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Terima kasih atas waktunya. Barusan kita mendengar 7 menit yang sia-sia. Jadi sama seperti tukang sol ngomongin pesawat. Jadi gini, Yahudi adalah rahim dari agama Kristen. Dan agama Kristen awal mulanya beribadah di bait suci. Jadi Yahudi dan Kristen itu awalnya bukan agama yang berbeda. Hingga apa? Hingga pada saat kehancuran bait suci ke-70, orang-orang Yahudi yang separatis, karena tanah Yudea menjadi mayoritas Kristen sebelum diganti namanya menjadi Aelia Capitolina, orang-orang Yahudi ini sampai harus mengubah kitabnya menjadi lebih mudah dari Al-Quran. Itulah mujizat dari ajaran Yesus. Nah, kenapa tadi saya bilang tukang sol ngomongin tentang spesifikasi pesawat? Karena apa? Karena semua yang kita baca ini adalah tulisan dari orang-orang yang menyembah Yesus. Sementara teman-teman Muslim ini hanya mereka-reka. Kalau kita lihat begini ya, kita lihat sekarang. Jika sesuai apa yang dikatakan oleh 3 orang tadi itu benar sesuai dengan fakta, mengapa tidak ada satu aliran Kristen pun yang mempercayai Nabi Muhammad? Masa yang bisa baca cuma 3 orang ini selama 2000 tahun? Kan nggak mungkin. Mengapa nggak ada orang Yahudi juga yang percaya Nabi Muhammad gitu? Itu yang harus kita pertanyakan sebagai penonton atau partisipan yang ada dalam Zoom ini. Itu pertanyaan dari itu sama-sama harus kita renungkan gitu. Oke, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Oke, silakan. Saya dulu ya. Oke, jadi begini, ketuhanan Yesus itu sangat jelas di dalam Alkitab. Meski ketuhanan Yesus itu statementnya tidak sesuai, meski tidak sesuai dengan formulasi kalimat yang diminta oleh para polemikus Muslim ya. Jadi Yesus sendiri mengakui bahwa dia sudah ada sebelum dunia diciptakan, dan dia mengatakan bahwa akulah dia, yaitu akulah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Dengan demikian Yesus menyatakan kesamaannya dengan Bapa, kesetaraan dengan Bapa, yang menyebabkan orang-orang Yahudi dan Farisi ingin menghukum dia begitu ya. Kemudian Yesus mengatakan aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu sangat jelas sekali. Ya memang betul apa yang dikatakan oleh para polemikus Islam dalam menyanggah kitab Wahyu, bahwa ini adalah wahyu dari Bapa yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes. Jadi jelas wahyu ini disampaikan oleh Yesus Kristus dari Bapa
kepada Yohanes. Jadi otomatis jelas di situ bahwa di situ adalah narasi Yesus kepada Rasul Yohanes. Jadi pada saat Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega," itu adalah perkataan Yesus, bukan perkataan Bapa. Ya, dan jelas apalagi dikatakan aku telah mati di situ di Wahyu 1 ayat 17. Ini jelas sekali Yesus itu adalah Allah. Dan begitu juga para rasul-rasul yang telah hidup bersama-sama dengan Yesus dan telah dikasih otoritas oleh Yesus untuk mengajar, mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, dia adalah firman. Semua dari Paulus dan para rasul-rasul lainnya. Kemudian kenapa para polemikus Muslim sulit memahami Trinitas dan menganggap bahwa Trinitas itu adalah Tritheism? Karena kami melihat bahwa mereka itu suka terjebak di dalam keimanan mereka bahwa Kristen itu harus menyembah 3 Allah. Jadi ada suatu keharusan di dalam hal itu. Jadi itu yang menyebabkan kalian sulit memahami Trinitas itu adalah tauhid gitu ya. Jadi contohnya ya, saya kasih contoh tadi ada pertanyaan dari Bu Rifa. Kok itu di kitab Daniel ada anak manusia, ada bapak wujud tua gitu. Itu berarti 2 Tuhan. Nah, ini menunjukkan ketidakpemahaman ya. Jadi Allah yang transenden itu tidak bisa disalahpahami. Padahal jelas kami percaya bahwa Allah baik Muslim maupun Kristen memahami bahwa Allah itu transenden. Tetapi ini ada pertanyaan yang mempertanyakan sesuatu yang bentuk seperti itu yang bukan merupakan transenden dari Allah gitu. Apalagi bahwa kitab Daniel yang dipercaya oleh Kristen dan Yahudi. Kalau menyatakan bahwa Allah itu 3, dari situ 2, bisa dihimaki sama orang Yahudi gitu ya. Nah, kemudian juga belum dijawab pertanyaan saya bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril secara tekstual. Itu. Ya. Jadi ini saya masih menunggu nih karena saya belum pernah ketemu ayatnya. Udah Pak Antoni, ini mau matikan ini. Silakan. Rupanya Isa itu bukan diciptakan. Ini Al-Anbiya 91. Dan perempuan ia menjaga kehormatan lalu kami tiupkan di dalamnya dari roh kami dan kami jadikan dia dan anaknya tanda-tanda bagi semesta alam. 3 orang kalian dari tadi nggak tunduk kepada Quran. Oke, saya stop. Saya mau tunjukkan lagi ini tentang ayat yang kalian kutip sendiri. Kalian harus gemetar. Dengarin. Dan ingat, yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda bagi seluruh alam. Rupanya Isa itu tanda kebesaran Allah bagi seluruh semesta alam. Jadi tanda kebesaran bagi seluruh semesta alam itu yang harus diikuti. Pertanyaannya sekarang lagi ya. Yang datang di akhir zaman itu bukan Allah EUCT, bukan yang lain, tetapi Isa. Yang banyak orang mengklaim itu adalah Yesus. Maka bersyukurlah orang Kristen yang sudah mengikuti yang sudah di surga. Bersyukurlah orang Kristen yang mengikuti yang datang dari surga. Bersyukurlah orang Kristen mengikuti yang tidak berdosa. Bersyukurlah orang Kristen. Timer udah habis. Tambah waktu saya dong dari tadi. Nggak bisa. Masih ada. Jadi bersyukurlah kita semuanya. Yang lain diam dulu, biar dihabiskan dulu. Yang lain. Tetapi Yesus bukan Isa. Nanti kalau Isa datang di akhir zaman, saya tanya sama dia, apakah kamu Isa yang kakinya rata, tulangnya apa, tukang usap? Apakah kamu lahir di bawah pohon korma? Kalau dijawab, iya, aku lahir di pohon korma, aku tukang usap. Maka saya katakan, ini adalah kau. Aku tak mengenal engkau. Yang ku kenal adalah Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang di akhir zaman sebagai hakim yang adil. Kalau Isa yang lari ketika mau ditangkap, digantikan, maka saya katakan kau pengecut. Tetapi Yesus yang menghadapi semuanya itu, dia lahir, mati, dan bangkit naik ke surga dan datang di akhir zaman sebagai hakim yang adil. Maka itulah kebenaran yang pasti. Haleluya. Habis waktu. Terima kasih. Haleluya. Boleh saya tutup? Haleluya. Boleh saya tutup? Boleh saya tutup? Bapak Ibu, Bang, ditutup Bang Andi. Ya, boleh saya tutup ya. Dulu Bang Andi. Baik. Terima kasih. Sudah nggak ada waktu berbicara Pak Dalihan. Itu ditutup. Sebentar. Ya, apalagi Pak Dali. Silakan Pak Dali. Saya sebagai tamu, sebentar lah. Biar kasih dia waktu nggak apa-apa. Sama-sama saya moderator sama dia. Jangan nangis Bang. Bukan menangis. Silakan. Begini ya, buat bapak-bapak yang seiman sama saya, begitu juga buat Ibu Rifa, buat rekan-rekannya semua. Kalau menurut saya pribadi, saya sebagai orang Kristen, apapun diperdebatkan saudara bapak saya ini, kalau kalian tidak mengimani, percuma saja. Jadi oke, baik. Bang, udah mau ditutup ini Bang, jangan khotbah dulu. Ya bentar Bapak, bukan yang tertulis yang menentukan adalah kayak gitulah. Yang datang di akhir zaman adalah Yesus Kristus Juru Selamat. Titik. Terima kasih atas diberi kesempatan. Oke, makasih Pak Dalilan. Mantap. Oke, saya tutup dulu ya. Makasih teman-teman tim Kristen, Pak Erben, Pak Antonius, Mas Arjuna semuanya dah, Mas Dalilan semuanya. Terima kasih atas berkunjungnya ke JCC. Mohon maaf kalau ada kredit.
Dan terima kasih juga kepada Ustadz Juma, Ustadz Tata, Uni Ripa yang telah berdiskusi semua dengan baik. Kita semua bersaudara. Sesudah ini kita bersahabat kembali. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Isa bukan diciptakan, Juma menyangkal kitab sucinya. Membunuh yang memakan babi. Enggak ada itu di Alkitab kami. Itu di kitabmu. Saya bertanya nih, Kristen boleh nggak, Bang? Bisa nggak? Udah. Ini kan sudah ditetapkan. boleh nggak? Sudah, ini kan sudah diposting, sudah clear. Kalau mau berdiskusi lagi, ya silakan buat tema. Ya jangan begini, di JJJ bukan tempatnya buang sampah. Silakan kalian berdiskusi dengan baik agar apa? Saudara kamu yang Kristen imannya lebih kuat lagi. Dan buat temanku yang Muslim, silakan kalian berdiskusi, sampaikan kebenaran Islam agar saya dan saudara-saudara saya yang di luar lebih kuat lagi keimanannya. Dan di sini tidak ada kalah pun menang, tidak ada. Yang menangkan itu diri kita sendiri dan yang ada di sana loh. Saudara-saudara kita yang ada menyimak video kita ini. Karena di sini ditonton ribuan. Zulkifli hati-hati dimaki-maki Zulkifli kayak tadi ya. Udahlah, nggak usah maki-maki. Nggak usah begitu. Jadi kita meskipun manapun kita ini masih satu bangsa, teman-teman ya. Pak Ustadz gini aja, lain kali 1 lawan 1. Kalau begini kan kelihatannya Islam boleh sekali Pak, 3 lawan 3 begitu kan. Kalau begitu Anda lawan saya mau nggak sekarang? Kalau itu boleh silakan. Boleh nggak saya ngikut? Bagus tuh. Mau nggak? Boleh silakan. Yang lain kalau nggak boleh saya ngikut nih, saya ngikut ajaran Allah aja nih menyebarkan Tuhan. Silakan. Di lain itu Ferguson tahan dulu. Kamu dulu ya. Siapa melawan? Buat tema dulu. Oke, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik, dan kita juga bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan iman mereka kepada teman-teman polemikus dan juga Ustadz Suma yang kerap kali mengusik-usik iman kekristenan. Dan kita bisa melihat ketika seorang apologet Kristen ini bertanya kepada Ustadz Suma, apakah Ustadz Suma ini punya bukti atau data atau saksi mata? Karena saksi mata ini merupakan suatu hal yang penting ya. Apakah pada waktu itu, waktu penyaliban benar-benar bukan Yesus yang disalibkan? Namun kita bisa melihat dan mendengarkan bahwa Ustadz Suma sendiri tidak punya data dan juga tidak punya bukti atau saksi mata yang menyaksikan waktu penyaliban tersebut berlangsung. Sedangkan kita sendiri tahu bahwa Alkitab mencatatkan ketika Yesus disalibkan banyak saksi yang melihat pada waktu Yesus disalibkan, dan hal itu tidak bisa dibantah dan tidak bisa disanggah oleh seorang Ustadz Suma dan kawan-kawannya seperti itu. Dan kita juga melihat ya, ternyata Ustadz Suma dan juga teman-teman polemikus yang lain, mereka juga berbeda-beda pandangan tentang siapa yang disalibkan pada waktu itu. Kalau Ustadz Kainama, kalau kita menyaksikan ada beberapa waktu lalu video yang diupload, di mana Ustadz Kainama mengatakan bahwa itu bukan Yesus, itu juga bukan Yudas, itu juga memang orang yang menyerupai Yesus. Tapi Ustadz Kainama menjelaskan lebih detail siapa yang disalibkan pada waktu itu. Tapi ada orang-orang lain atau polemikus yang lainnya mengatakan bahwa itu Yudas yang disalibkan. Bahkan ada Ustadz Suma sendiri mengatakan bahwa itu orang yang menyerupai Yesus seperti itu. Berarti dalam hal ini berarti Yesus punya kembaran seperti itu. Mungkin ya, mungkin. Tapi satu hal yang luar biasanya bahwa kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki saksi yang menyaksikan bagaimana waktu Yesus diperhadapkan di mahkamah agama dan di depan Pontius Pilatus ketika Yesus disiksa. Dan pada waktu Yesus disalibkan, kita memiliki saksi seperti itu. Dan hal itu dicatatkan di dalam Alkitab. Dan seharusnya hal itu tidak bisa disanggah oleh orang lain atau para polemikus, karena mereka sendiri ternyata tidak punya fakta-fakta, bahkan juga saksi mata yang menyaksikan apakah pada waktu itu Yesus disalibkan atau bukan seperti itu. Tapi ya, kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa, dan kita patut bersyukur ketika suatu kebenaran itu dibukakan dan diungkapkan. Ya, kita berdoa supaya ketika kebenaran yang disampaikan itu dibukakan, banyak orang yang boleh melihat dan tidak lagi mempunyai suatu statement yang salah tentang atau melenceng tentang iman kekristenan itu sendiri, apalagi berkaitan dengan penyaliban Yesus Kristus seperti itu. Ya, kita juga berdoa supaya melalui pelayanan ini banyak jiwa yang boleh melihat kebenaran yang sesungguhnya, dan mereka juga boleh mengambil
suatu keputusan untuk sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kita berdoa untuk teman-teman apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan untuk menjadi terang, garang berkat, dan membuka setiap kebenaran, bahkan juga memberitakan kabar baik, supaya melalui pelayanan di media sosial ini banyak orang yang diberkati dan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.